Di tempat lain, kepala sekolah Ilgyong tengah menikmati pesta barbeque santai bersama seorang guru. Namun suasana itu tercoreng ketika sang guru menyuarakan kekhawatiran mendalam tentang insiden terbaru. Ia menegaskan bahwa kali ini bukan sekadar masalah internal, melainkan serangan orang luar terhadap siswa. Guru itu bertanya dengan nada cemas tentang kemungkinan terburuk. Bagaimana jika kejadian ini sampai ke telinga media atau orang tua murid? Namun kepala sekolah hanya menanggapinya dengan senyum sinis yang meremehkan. Dengan nada menghina, ia bertanya orang terhormat macam apa yang mau menyekolahkan anaknya di Ilgyong. Menurutnya, sekolah itu tak pernah menjadi pilihan bagi keluarga normal. Sejak awal, Ilgyong memang tempat buangan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar murid di sana adalah yatim piatu dari keluarga yang hancur. Ada pula anak-anak yang ditelantarkan atau berasal dari keluarga yang hidupnya nyaris tak bertahan. Bagi dunia luar, mereka bukan siapa-siapa. Kepala sekolah itu dengan dingin menyimpulkan bahwa tak seorang pun peduli pada sekolah sampah seperti Ilgyong. Suara para murid tak akan pernah berarti apapun. Karena itu, ia memerintahkan sang guru untuk mengubur kejadian ini rapat-rapat. Menurutnya, membuat keributan hanya akan merugikan mereka sendiri. Namun ia juga menegaskan bahwa insiden kali ini berbeda. Sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh telah menyusup ke sekolah itu, sesuatu yang sangat kotor. Sementara itu, di sebuah gang lain, Doyul melempar Kang Hyok Cheol keluar dari jendela gedung. Tubuh Hyok Cheol melayang sebelum akhirnya mendarat dengan cekatan di bawah. Doyul langsung menyadari bahwa lawannya menggunakan teknik breakfall. Meski berhasil mendarat, Hyok Cheol berada dalam kondisi terguncang. Ia bisa melihat serangan Doyul dengan jelas, tetapi sama sekali tak mampu menghindarinya. Dari pengalaman bertarungnya, ia sadar adu pukulan adalah jalan buntu. Namun di balik itu, ia masih menyimpan keyakinan. Jika saja ia bisa menangkap tubuh Doyul, keadaan akan berbalik. Ia percaya tak ada yang bisa menandingi kekuatan fisiknya yang luar biasa. Amarah pun membuncah dalam dirinya. Hyok Cheol bersumpah akan menghancurkan kepala Doyul sepenuhnya. Dengan raungan marah, ia menerjang dan berusaha meraih tubuh lawannya. Sesaat ia mengira telah berhasil, namun Doyul dengan mudah melepaskan diri dari cengkeraman itu. Hyok Cheol murka, memaki Doyul sebagai bajingan licin yang tak bisa dipegang. Celah itu langsung dimanfaatkan Doyul. Ia melancarkan rentetan serangan keras tanpa ragu. Tubuh Hyok Cheol nyaris roboh, jerit kesakitan pun pecah sebelum sebuah pukulan berat menghantam wajahnya. Di tengah hujan yang terus mengguyur, Doyul menuruni tangga sambil menggendong Donggu yang terluka di punggungnya. Nafas Donggu terdengar lemah ketika ia bertanya apakah luka di hidungnya akan meninggalkan bekas permanen. Ia mengeluh harus melihatnya setiap hari di cermin. Doyul menanggapi dengan kesal, merasa pertanyaan itu sudah jelas jawabannya. Ia bahkan mengancam akan meninggalkan Donggu di tempat itu. Ancaman itu membuat Donggu terdiam. Dalam hati, Donggu merasa semua ini tidak adil. Rasa sakit fisik masih bisa ditahan, tetapi bekas permanen adalah penderitaan yang berbeda. Pikiran itu terus menghantuinya, karena bekas luka itu akan tetap ada, tak peduli sekeras apa ia mencoba melupakannya. Sementara itu, pertarungan belum berakhir. Kang Hyok Cheol kembali memikirkan identitas misterius Doyul. Ia sulit percaya seseorang bisa melempar orang keluar jendela, lalu langsung menargetkannya dengan serangan mematikan. Meski nyaris tewas, ia menolak menerima kenyataan itu. Baginya, semua ini terasa konyol dan tak masuk akal. Pada saat itulah, kenangan masa lalu muncul di benaknya. Ia teringat ucapan PG Cheol yang mengatakan bahwa dirinya bukan orang biasa. Ia mengingat masa ketika ia adalah juara bela diri berbakat. PG Cheol pernah berkata bahwa dunia ini tidak adil karena bakat seperti miliknya tak diizinkan mencapai puncak. Saat itu, PG Cheol mengulurkan tangan. Ia berjanji akan menjadikan Hyok Cheol sosok yang istimewa. Janji itu kini kembali membakar semangatnya. Dari kenangan itu, Hyok Cheol mendapatkan kekuatan baru. Ia bangkit dengan keyakinan bahwa dirinya adalah pria terpilih oleh PG Cheol sendiri. Ia tak akan membiarkan bajingan seperti Doyul mempermalukannya. Dengan tekad membara, ia kembali menyerbu. Dalam pikirannya satu hal tetap sama. Jika ia bisa menangkap Doyul, kemenangan pasti menjadi miliknya. Kali ini,
Hyok Cheol sudah menyiapkan rencana. Ia memutuskan memusatkan serangan ke wajah. Sebuah pukulan palsu ke arah atas pun disiapkan sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian. Rencana itu berjalan mulus. Saat Doyul mengangkat pertahanannya, Hyok Cheol berhasil mencengkeram lengannya. Dengan senyum penuh keyakinan, ia percaya jebakan itu sempurna dan pertarungan akan segera berakhir. Ia langsung mencoba bantingan pinggul penentu. Namun wajahnya berubah saat Doyul sama sekali tak bergeming. Tubuh itu tak terangkat sedikit pun. Dalam keterkejutan mendalam, Hyok Cheol menyadari sesuatu yang mengerikan. Doyul telah menyeimbangkan tubuhnya sepenuhnya dan menyalurkan seluruh gaya bantingan ke tanah. Itu adalah teknik tingkat tinggi, hanya dikuasai petarung profesional sejati. Sebelum sempat memahami situasi, Doyul membalas. Sebuah bantingan keras menghantam tubuh Hyok Cheol ke tanah tanpa ampun. Ia terbaring dan menjerit kesakitan. Mental Hyok Cheol runtuh seketika. Ia tak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Dengan suara putus asa, ia berteriak bahwa semua ini tak masuk akal. Ia menyadari bahwa Doyul adalah sosok yang melanggar semua aturan pertarungan. Kelas berat, teknik, dan gaya bertarung seolah tak berarti di hadapannya. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat petarung seaneh ini. Dalam kilasan ingatan, suara Donggu terngiang di benak Doyul. Donggu pernah berkata bahwa ia merasa aman saat berada di dekatnya. Ia bahkan mengatakan bersedia membayar berapapun karena ini seharusnya bukan sekadar kewajiban. Donggu pernah memohon agar Doyul benar-benar menganggap mereka sebagai teman. Sebuah harapan sederhana dari siswa lemah yang ingin dilindungi. Ingatan itu masih tertanam jelas. Pada saat yang sama, Doyul menendang Hyok Cheol dengan keras hingga tubuhnya terlempar. Tindakan itu seolah mewakili harapan Donggu agar Doyul menjadi pelindung sejati. Ekspresi Doyul menunjukkan bahwa permohonan itu menyentuh hatinya. Namun suasana berubah drastis ketika cahaya mobil polisi menyinari gang. Seorang petugas mendekat dan menanyakan identitas mereka. Ia menjelaskan bahwa ada laporan penyerangan. Ternyata, Donggu lah yang menelepon polisi untuk meminta bantuan. Petugas itu memerintahkan Doyul mengangkat tangan dan berjalan perlahan ke arahnya. Situasi menjadi tegang. Sebelum Doyul sempat bereaksi, sesosok bayangan muncul. PG Cheol menyerang petugas itu secara tiba-tiba. Dalam sekejap, tubuh sang petugas ambruk tak sadarkan diri. Petugas lain berdiri terpaku, menyaksikan rekannya tumbang dengan mudah. Namun sebelum sempat bergerak, PG Cheol sudah muncul dari belakang. Satu hantaman lagi, dan petugas itu pun roboh. PG Cheol berdiri santai di atas dua petugas yang telah ia kalahkan. Dengan nada tenang, ia mulai mengungkapkan pandangannya sendiri. Baginya, kekerasan adalah cara paling praktis untuk mencapai tujuan dengan cepat. Ia mengatakan bahwa situasi tertentu menuntut kembalinya kekerasan. Dengan nada mengejek, ia mempertanyakan mengapa masyarakat melarang sesuatu yang menurutnya begitu efektif. Senyum puas menghiasi wajahnya. PG Cheol lalu menoleh pada Doyul. Ia mengaku merasakan kedekatan dengannya dan menawarkan persahabatan. Ia berjanji bisa membuat kemampuan Doyul menjadi lebih istimewa. Menurutnya, kekuatan seperti milik mereka pantas mendapatkan imbalan setimpal. Ia mengutip ucapan seorang bos Yakuza Jepang tentang uang, kekerasan, dan kekaisaran. Setelah itu ia mengundang Doyul untuk bergabung. Namun jawaban Doyul dingin dan tak terduga. Ia mengatakan bahwa pria yang ucapannya dikutip itu sudah mati. Ucapannya menghantam lebih keras dari kata-kata biasa. Saat PG Cheol menatapnya dengan bingung, Doyul menjelaskan dengan tenang. Dialah yang membunuh bos Yakuza tersebut. Sebuah pukulan cepat pun melayang ke wajah PG Cheol. Bersamaan dengan itu, kilasan muncul menampilkan foto bos Yakuza yang telah tewas. Fakta itu terpatri jelas sebagai penegasan. Doyul bukan sekadar petarung biasa. Adegan kemudian berpindah ke kepala sekolah Ilgyong, Im Chun Seok. Ia tengah berbicara dengan seorang guru. Wajahnya tampak tegang. Sang guru kembali menanyakan tentang sesuatu yang kotor yang telah menyeret sekolah mereka. Ungkapan itu sama seperti sebelumnya. Keringat dingin mulai mengalir di wajah sang kepala sekolah. Dalam benaknya ia memikirkan identitas asli Doyul. Ia teringat pesan ancaman yang pernah diterimanya. Pesan yang mengatakan bahwa salah satu rahasianya akan dibongkar. Doyul juga memerintahkannya untuk tidak melakukan apapun terkait serangan geng terhadap sekolah. Im Chun Seok tak pernah membayangkan tekanan seperti ini. Ketakutan itu kini kembali menghantui.
Ia tak bisa memahami bagaimana seorang siswa SMA mampu mencuri data internal Hala Club, klub elit dengan sistem keamanan setingkat harta nasional. Data itu bahkan digunakan untuk mengancam dirinya. Kembali ke gang, PG Cheol menyadari bahwa tawarannya telah ditolak. Dengan senyum licik, ia bertanya apakah itu berarti mereka tidak akan menjadi teman. Nada suaranya terdengar santai namun penuh makna. Doyul tetap diam. Dari tatapan matanya, PG Cheol akhirnya mengerti satu hal. Pria di hadapannya jelas bukan siswa SMA biasa. Di tengah pertarungan sengit, benak PG Cheol terseret ke kilasan masa lalu. Di sebuah kantor polisi, ia kecil pernah ditanya apakah ia mencoba membunuh adik laki-lakinya, Jiho, karena terus menangis. Dengan wajah polos, ia mengaku telah berkali-kali memperingatkan Jiho agar berhenti. Namun ingatan itu terputus seketika. Kesadarannya kembali ke masa kini tepat saat pukulan Doyul hampir menghantam wajahnya. Dunia terasa berhenti sepersekian detik. Doyul terkejut melihat lawannya mampu menghindari serangannya. Di hadapannya, PG Cheol justru tertawa dan terus melancarkan serangan brutal tanpa henti. Perlahan, Doyul menyadari sesuatu yang mengganggu. Seiring pertarungan berlanjut, kekuatan, tekad, dan kecepatan PG Cheol terus meningkat, terutama kecepatannya yang terasa alami dan liar. Doyul tak pernah menyangka akan menemukan bakat seperti itu di sebuah SMA di Korea. Ia memperhatikan bahwa kecepatan lawannya kembali meningkat. Hal itu menegaskan satu hal, PG Cheol memang bukan orang biasa. Namun di balik itu, Doyul juga melihat kelemahannya. Pola serangannya, meski cepat, terasa dangkal dan berulang. Setiap gerakan menyimpan celah. Dengan tenang, Doyul menganalisis gaya bertarung itu. 3 pukulan tangan kiri berturut-turut digunakan untuk menyamarkan serangan sesungguhnya dari tangan kanan. Bagi Doyul, strategi itu terlalu sederhana. PG Cheol bertanya dengan nada mengejek apakah keberadaan selevel dirinya tidak menarik. Kalimat itu diikuti kejutan. Sebuah pukulan kiri kuat menghantam Doyul secara langsung. Mengira serangannya berhasil, PG Cheol menyatakan bahwa tak ada apapun yang bisa menghentikannya. Menurutnya, berdiri di atas semua orang adalah takdirnya. Keyakinan itu terpancar jelas dari matanya. Doyul membalas dengan dingin. Ia mengatakan ocehan itu memalukan dan bertanya mengapa PG Cheol bertingkah seperti itu. Pada saat yang sama, tangannya menangkap pukulan lawannya. PG Cheol terkejut. Ia tak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Genggaman Doyul semakin mengencang, membuat tulang tangannya tertekan. Doyul mengakui bahwa PG Cheol memang bukan orang biasa. Namun dengan nada mengejek, ia mengatakan levelnya hanya pantas di skala lokal. Ia menyuruh PG Cheol untuk mengikutinya. Ucapan itu membuat PG Cheol bingung. Doyul lalu mulai menghancurkan tangannya dengan kekuatan brutal. Rasa sakit yang menghantam membuatnya bertanya-tanya apa arti kata mengikuti. Belum sempat memahami apapun, sebuah pukulan keras menghantam wajahnya. PG Cheol terkejut dan tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Pandangannya langsung berubah kacau. Ia menyadari bahwa mata kirinya tak lagi bisa melihat. Lebih mengerikan lagi, ia bahkan tak merasakan pergerakan Doyul sama sekali. Kepanikan pun merayap cepat. Dengan suara dingin, Doyul mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Ia menyuruh PG Cheol untuk diam. Lalu, satu hantaman telak menjatuhkannya ke tanah hingga tak sadarkan diri. Di tempat lain, di tengah hujan deras, 2 pria berdiri di depan sebuah bangunan. Salah satunya bertanya apakah itu tempat kerja Bos Park. Rekannya mengangguk sambil menyebut bahwa PG Cheol sudah bergerak lebih dulu. Pria itu terungkap sebagai Jong Sok. Ia adalah peringkat 2 di Nampo Urim. Sejak pagi, ia tak bisa menghubungi PG Cheol. Jong Sok memperingatkan bahwa berurusan dengan PG Cheol akan membuat segalanya kacau. Selama pria itu berada di Seoul, ia akan mengurus semua orang, baik yang bergabung dengan Seokdong maupun yang membuat tawaran pada Serikat Nasional. Langkah mereka tiba-tiba terhenti. Jong Sok menatap ke depan dengan keterkejutan mutlak. Di tanah, tubuh PG Cheol tergeletak tak berdaya. Dengan suara tak percaya, Jong Sok bertanya apakah itu benar-benar PG Cheol. Di dekatnya Doyul berdiri dalam diam, suasana terasa menekan. Kemudian kilasan lain ditampilkan. Sakatsuki Bushino, pemimpin penyerangan dari kelompok Jepang Okita,
dibebaskan dari tuduhan pembunuhan terhadap 7 anggota organisasi saingan. Kasus lain pun muncul. Jung Seo-hyun, putra anggota parlemen Jeon Tae-hwan, lolos dari dakwaan membunuh seorang gadis berusia 11 tahun. Insiden itu terjadi saat ia mengemudi dalam keadaan mabuk. Alasannya sederhana dan kejam. Ia dinyatakan bukan pengemudi sebenarnya. Dunia kembali menunjukkan wajah ketidakadilannya. Momen itulah yang membentuk tujuan hidup PG Cheol. Ia menyadari bahwa uang, ketenaran, dan kekuasaan dapat menjadikannya makhluk istimewa. Bahkan sosok yang bisa menentukan nasib orang lain. Dalam sebuah adegan masa lalu, PG Cheol mengungkapkan kebenaran pada adiknya, Jiho. Ia mengatakan alasan sebenarnya mengapa ia mencoba membunuhnya. Jiho terlalu mirip dengannya. Dengan tatapan dingin, ia berkata bahwa dunia ini hanya memiliki tempat untuk satu dari mereka. Ia tidak ingin berbagi panggung kehidupan. Ia ingin menjadi sang dewa. Kembali ke masa kini, PG Cheol dengan lantang menyatakan bahwa dirinya memang makhluk istimewa. Namun ucapannya terputus oleh tendangan cepat dari Doyul. Sebuah pukulan menyusul tanpa memberi waktu bernapas. PG Cheol bahkan tak sempat memahami apa yang terjadi. Dengan bingung, ia bertanya-tanya bagaimana Doyul bisa bergerak sebelum ia memulai serangannya sendiri. Kebingungan itu terasa nyata. Doyul menjawab dengan nada mengejek. Ia bertanya apakah PG Cheol terbentur kepalanya. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa dirinya hanya lebih cepat. Doyul menambahkan bahwa sejak tadi ia hanya bermain-main sedikit. Ia mengaku sudah lama tidak bertemu seseorang seperti PG Cheol. Dalam benaknya, muncul pertanyaan apakah lawan ini benar-benar orang biasa. Sebaliknya PG Cheol mulai merenung. Ia merasa telah melampaui begitu banyak orang untuk mencapai posisinya sekarang. Apa yang ia hadapi saat ini terasa asing dan belum pernah dialaminya. Pikiran itu dipotong oleh suara Doyul yang dingin. Ia menyuruh PG Cheol diam jika hanya akan mengucapkan hal-hal buruk. Ucapannya menekan tanpa perlu teriakan. Di tengah pertukaran serangan, PG Cheol justru mulai menganggap Doyul menarik. Namun Doyul menuduhnya hanya bajingan tak kreatif. Menurutnya, PG Cheol hanya melihat gerakan lalu menirunya. Pertarungan pun semakin memanas. Kilatan serangan terjadi cepat dan rapat. Setiap gerakan dipenuhi tekanan yang tajam. Meski tubuhnya terluka, senyum muncul di wajah PG Cheol. Ia kembali menegaskan bahwa Doyul memang menarik. Kekaguman itu terasa aneh dan berbahaya. Doyul menyadari perubahan lain. Serangan PG Cheol kini menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Konfrontasi sengit itu terus berlanjut tanpa jeda. Doyul menghindari rentetan pukulan dengan presisi. Ia membalas dengan serangan langsung yang bersih. Pertarungan itu terasa seperti benturan dua dunia yang berbeda. Adegan kemudian beralih ke masa lalu PG Cheol. Ia memulai monolognya dengan mengutip Albert Bundy, seorang pembunuh berantai terkenal. Bundy pernah mempertanyakan apakah para pembunuh benar-benar seburuk itu. Menurut Bundy, semua orang pada akhirnya akan mati. PG Cheol terpengaruh oleh pemikiran itu. Ia memandang tindakan Bundy yang merenggut nyawa sekitar 30 wanita sebagai sesuatu yang berbeda. Dalam pikirannya, Bundy hanya memberi korban-korbannya tanggal kematian baru. Gagasan mengendalikan kematian membuat PG Cheol terpesona. Ia menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Ingatan itu kembali pada Jiho yang terus menangis. PG Cheol merasa telah berkali-kali memperingatkannya agar berhenti. Namun karena Jiho tidak mendengarkan, ia menganggap adiknya bersalah lebih dulu. Dan seperti Albert Bundy, PG Cheol pun harus membayar tindakannya. Ia dihukum berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Peradilan Anak. Namun narasi itu berakhir dingin. Dunia tidak selalu adil. Tidak semua orang benar-benar membayar kesalahan mereka. Sementara itu, di lokasi lain, Hayung, salah satu pemimpin Nampo Urim, berdiri di sebuah lorong sempit. Di sekelilingnya tergeletak anak buah Bos Park yang telah dikalahkan secara telak. Suasana dipenuhi sisa-sisa kekerasan yang belum lama berlalu. Jong Sok memperhatikan pemandangan itu dengan ekspresi serius. Ia berkomentar bahwa orang-orang dari SMA Ilgyong bertindak sangat kejam. Melihat kondisi PG Cheol, ia menyimpulkan bahwa kerusakan yang dialaminya kemungkinan bersifat permanen. Dengan nada ragu, Jong Sok bertanya siapa sosok yang mampu melukai PG Cheol separah itu. Ia mulai mempertanyakan apakah mengirim PG Cheol sejak awal adalah keputusan yang tepat.
Namun Hayong segera memotong ucapannya dan menyuruhnya untuk tidak gegabah. Adegan kemudian berpindah ke tempat lain. Seorang polisi korup bernama Park Chung-sik menatap ponselnya dengan wajah terkejut. Sebuah pesan masuk memberitahukan bahwa perangkatnya telah diretas. Dengan amarah bercampur panik, ia bertanya-tanya siapa yang berani menyentuh ponsel seorang polisi. Pesan itu berisi rincian kejahatan SMA Ilgyong. Di dalamnya tercantum insiden penusukan di SMA Sumon. Tak hanya itu, daftar suap yang pernah diterimanya juga terlampir. Rekaman pengawasan dan foto-foto disertakan sebagai bukti. Setiap detail terasa seperti jerat yang menutup perlahan. Pesan itu ditutup dengan tuntutan agar penyelidikan yang semestinya segera dilakukan. Di bagian akhir, tertulis kalimat yang sangat jelas. Ini adalah ancaman. Park Chung-sik diliputi kepanikan. Pikirannya berputar cepat, mencoba menebak siapa pengirim pesan tersebut. Nama demi nama melintas. Tanpa satupun jawaban pasti, adegan kembali memperlihatkan Hayong. Ia berkomentar bahwa pemuda itu adalah sosok yang sesungguhnya. Jika ia terus berjalan di jalur ini, maka pertemuan mereka tak akan terhindarkan. Setelah kemenangan Kim Do-yul, suasana di SMA Suman berubah drastis. Do-yul mulai diperlakukan layaknya seorang raja. Para siswa berkerumun di sekelilingnya tanpa ragu. Minah muncul dan dengan tegas menyatakan bahwa hari itu adalah hari suaminya. Ia mengusir siswa lain tanpa basa-basi. Beberapa murid bahkan menyebut melayani Raja Selatan sebagai sebuah kehormatan. Selebaran pun tersebar di berbagai sudut sekolah. Semuanya dirancang oleh Donggu. Isinya menyatakan bahwa Kim Do-yul si tampol kilat menguasai Seoul bagian selatan. Selebaran itu juga memuat peringatan keras. Siapapun yang berbuat kesalahan akan diburu oleh Do-yul. Pesannya sederhana, namun menekan. Para mantan pembuli merasa kehilangan arah. Mereka mengeluh bahwa kehidupan sekolah tak lagi sama. Tempat mereka di sekolah itu seolah telah lenyap. Saat Donggu membagikan selebaran, Minah mengejeknya. Ia mengatakan bahwa tak ada lagi yang menggunakan kertas di era media sosial. Ucapannya terdengar ringan namun menusuk. Donggu menjawab dengan datar. Ia mengatakan bahwa toh tak ada yang peduli dengan akun mereka. Para pembuli hanya bisa meratapi hilangnya peran dan pengaruh mereka. Do-yul sendiri bersikap acuh tak acuh. Ia menganggap reaksi orang-orang di sekitarnya terlalu berlebihan. Perlahan, semua itu justru mulai membuatnya kesal. Dalam perjalanan pulang, Donggu memberitahu bahwa bonus penampilan telah ia masukkan ke dalam loker. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sejak pindah ke sekolah itu, hidupnya terasa jauh lebih bahagia. Donggu mengakui bahwa ia masih sulit percaya dengan semua yang terjadi. Namun Do-yul memotongnya dengan dingin. Ia menegaskan bahwa semua ini dilakukan demi uang semata. Do-yul menyuruhnya menyimpan kata-kata memalukan itu untuk dirinya sendiri. Ucapannya tajam dan tanpa emosi. Suasana pun kembali hening. Namun Donggu tetap melanjutkan. Ia mengatakan tak pernah membayangkan Do-yul benar-benar akan menghancurkan PG Cheol dan SMA Ilgyong. Semua ini terasa seperti rangkaian kejadian gila yang absurd. Ia menunjuk foto PG Cheol yang terkapar. Foto itu dikirim langsung oleh Do-yul. Dengan ragu, Donggu bertanya apakah gambar itu telah diedit. Do-yul menjawab singkat, mengedit foto itu jauh lebih mudah dibandingkan pertarungan yang sebenarnya. Jawaban itu membuat Donggu tersenyum. Ia mengakui bahwa Do-yul memang orang yang luar biasa. Kekaguman itu tak lagi ia sembunyikan. Rasa hormatnya semakin dalam. Donggu lalu membicarakan langkah berikutnya. Ia meyakinkan bahwa dirinya tidak akan menjadi beban. Ia berjanji akan mempersiapkan diri sepenuhnya. Yang ia maksud sederhana. Ia ingin belajar bertarung. Keputusan itu diucapkan dengan tekad yang jelas. Sementara itu, di SMA Sokdong, Wi Seok-hyun, peringkat kelima, tengah berkumpul bersama kelompoknya. Mereka membahas rumor kekalahan PG Cheol. Suasana dipenuhi spekulasi. Sebagian melihatnya sebagai kesempatan untuk bangkit dan merayakan. Yang lain menganggapnya sekadar rumor tak berdasar. Pendapat mereka terbelah. Seok-hyun sendiri meragukan kabar itu. Ia mengatakan bahwa seseorang seperti PG Cheol tak mungkin dikalahkan semudah itu. Keraguan itu menggantung di udara. Perhatian Seok-hyun kemudian tertuju pada seorang pemuda bernama Dong Hyuk. Ia berlutut di dalam sebuah lingkaran di tanah, dengan gambar sasaran dilukis di tubuhnya. Karena tak menjawab panggilan, Seok-hyun melempar bola bisbol ke arahnya dengan kasar.
Dengan amarah yang meledak, So-hyun berteriak karena merasa diabaikan. Ia memerintahkan Dong-hyuk mengambil bola yang menggelinding. Setelah bola itu dikembalikan, Dong-hyuk disuruh kembali ke tempatnya. Lingkaran itu bertuliskan Reserved Seat for Retards. Kelompok tersebut menyebut Dong-hyuk menyedihkan. Namun So-hyun mengoreksi mereka dengan tawa sinis. Menurutnya, Dong-hyuk bukan menyedihkan. Ia memang terlahir sebagai seorang bodoh. Ucapannya penuh penghinaan. So-hyun terus mengejek, menyalahkan orang tua Dong-hyuk karena telah melahirkan seorang kegagalan. Ia bertanya apakah Dong-hyuk setuju dengan itu. Pertanyaan itu diulang berkali-kali. Dong-hyuk tetap diam di tempatnya. Sikap itu membuat So-hyun murka. Amarahnya akhirnya meledak tanpa kendali. Dengan kekuatan brutal, So-hyun melempar bola bisbol ke arah Dong-hyuk. Di detik terakhir, Dong-hyuk berhasil menghindarinya. Adegan itu berlangsung cepat. Dari kejauhan, Donggu yang sedang berjalan pulang bersama Doyul terkejut. Bola bisbol itu melayang ke arah mereka. Namun Doyul menangkapnya dengan satu tangan tanpa usaha. Doyul mengamati kejadian itu dengan tenang. Geng tersebut menyadari kehadirannya dan mulai mendekat. Pemimpin mereka, So-hyun, bertanya tentang identitasnya. Ia juga bertanya apakah Doyul berasal dari SMA Suman. Namun sebelum Doyul sempat menjawab, bola bisbol itu menghantam wajah So-hyun. Teriakan langsung pecah. Seorang gadis yang datang bersama mereka menjerit panik. Ia memanggil So-hyun sambil menyebut Doyul sebagai bajingan gila. Situasi langsung memanas. Doyul melangkah maju sambil menyerahkan nampan makanan kepada Donggu. Dengan nada tenang, ia bertanya apakah ingin dibawakan. Sikapnya kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Saat gadis itu menatap wajah Doyul, ia terdiam. Ketampanan Doyul membuatnya terpaku. Perhatian geng pun perlahan beralih kepadanya. Beberapa dari mereka mendekat sambil bertanya-tanya siapa pemuda ini. Salah satu anggota menegurnya dengan marah. Ia bertanya apakah SMA Suman sudah gila. Ia menunjuk seragam mereka dan menanyakan apakah Doyul tahu siapa mereka. Nada suaranya penuh ancaman. Namun Doyul tetap tenang. Tanpa perubahan ekspresi, Doyul mengeluarkan sebuah pistol dari balik bajunya. Ia mengarahkannya. Satu tembakan dilepaskan ke kepala orang itu. Anggota geng lainnya membeku. Kejadian itu terjadi terlalu cepat. Salah satu dari mereka berteriak dan menyerbu Doyul. Ia berteriak tak percaya, mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang membawa senjata api di Korea. Kalimatnya terputus di tengah jalan. Doyul menerjangnya lebih dulu. Ia menjegal kakinya dan menghantam lehernya dengan keras. Tubuh itu terjatuh. Doyul menahan posisinya saat orang itu tercekik dan batuk keras. Doyul kemudian menyeret anggota geng lain ke arah dinding. Kepalanya dihantamkan dengan keras. Setelah itu, Doyul menembakinya dengan peluru karet. Teriakan kesakitan memenuhi udara. Anggota geng itu megap-megap mengaku tak bisa bernapas. Ia menyebut Doyul sebagai orang gila. Doyul menembaknya lagi di kepala dengan peluru karet. Tembakan itu menghentikan ocehannya. Suasana berubah semakin mencekam. Anggota geng lainnya berteriak ketakutan. Mereka menuntut tahu siapa Doyul. Mereka juga berteriak mempertanyakan keberaniannya membawa senjata. Mereka memerintahkannya untuk menjatuhkan pistol itu. Jawaban Doyul hanya satu kata. Tidak. Ia meniup moncong pistolnya dengan santai. Doyul menyuruh mereka menyerang bersamaan. Nada suaranya dingin dan jengkel. Gema tembakan kembali terdengar. Kepanikan melanda geng SMA Seakdong. Teriakan dan kebingungan bercampur jadi satu. So-hyun bertanya-tanya dari mana Doyul muncul. Ia tak mengerti mengapa mereka diserang. Dalam panik, ia menduga Doyul pembunuh kiriman SMA Ilgyong. Saat Doyul mendekatinya dengan langkah tenang, So-hyun berteriak putus asa. Ia mencoba menyelamatkan diri. Ia mengatakan bahwa Bu Seokjin yang menyuruhnya menangkap Piji Cheol. Doyul mengabaikan kata-kata itu. Ia justru bertanya tentang identitas So-hyun. Pertanyaan itu membuat So-hyun meledak marah. Ia bertanya mengapa Doyul menyerang mereka jika bukan pengikut Ilgyong. Setelah hening sejenak, Doyul menyuruhnya melihat ke bawah. So-hyun kebingungan. Pada saat itu, Doyul mengucapkan satu kata, palsu. Ia mengarahkan pistol ke wajah So-hyun. Sebuah tembakan peluru karet dilepaskan ke kepalanya. Tubuh So-hyun pun terjatuh. Dari kejauhan, Donggu tersenyum puas. Ia mengumumkan bahwa langkah mereka berikutnya adalah SMA Seakdong. Ucapannya terdengar ringan.
Sebelum sepenuhnya kehilangan kesadaran, Sokyun bertanya alasan dibalik semua ini. Doyul menjawab singkat, hanya satu kata, babi. Dan dengan itulah kampanye untuk melenyapkan SMA Seakdong pun dimulai. 2 bulan kemudian, pada suatu hari yang hangat, Doyul duduk di sebuah taman ketika Park Jinju, mantan peringkat ketiga di SMA Ilgyong, mendekatinya. Jinju memanggil Doyul dengan sebutan Hyong Nim, kakak atau bos. Namun Doyul menyuruhnya berhenti, mengingatkan bahwa Jinju sudah berusia 20 tahun. Ia lalu bertanya bagaimana Jinju bisa pindah ke sekolahnya. Jinju bersikeras bahwa ia harus berada dimanapun Doyul berada dan memohon agar diizinkan. Doyul terus menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sebutan Hyong Nim, tetapi Jinju menjelaskan bahwa usia tidaklah penting, karena orang terkuat secara alami akan menjadi Hyong Nim. Ia menambahkan bahwa naluri seorang pria mendorongnya untuk menatap ke atas kepada seorang pemimpin besar. Ia dulu mengira pemimpinnya di Ilgyong adalah gunung tertinggi, tetapi setelah melihat pemimpin lamanya dikalahkan di rumah sakit, ia menyadari bahwa ada gunung yang lebih besar, yaitu Doyul. Doyul bertanya mengapa Jinju tidak ditangkap. Ia telah mengirim pesan kepada polisi korup itu menanyakan alasan pembebasannya. Polisi tersebut membalas bahwa Jinju dibebaskan hanya dengan peringatan karena setelah penyelidikan menyeluruh, mereka tidak menemukan bukti yang mengaitkannya dengan kejahatan Ilgyong. Ia menggambarkannya hanya sebagai seorang maniak otot yang tidak bisa mereka jebak. Jinju membungkuk di hadapan Doyul dan bersumpah setia kepadanya sebagai kakak seumur hidup. Doyul menghela napas pasrah dan menyuruhnya melakukan sesukanya, sementara Jinju mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat. Di taman itu, Minah mengeluh tentang suhu yang tiba-tiba naik dan keringat yang bercucuran. Doyul, yang duduk di bangku dekat situ, berkomentar akhirnya dia muncul juga. Minah lalu bertanya dengan ceria siapa yang mau mengelap keringatnya. Park Jinju langsung mengajukan diri, tetapi Minah segera memukulnya dengan keras, menyebutnya mesum sialan dan menyuruhnya menjauh. Doyul menyaksikan pemandangan itu sambil berpikir dalam hati apakah akan lebih baik jika ia membunuh mereka semua dan meninggalkan Korea. Pikirannya terputus oleh Donggu yang marah, menuduh Doyul tidak tepat waktu. Meski Doyul dengan tenang mengatakan bahwa masih tersisa 3 menit, Donggu terus mengomel, menyebutnya pembohong dan mempertanyakan kegunaan latihan yang tidak ada hubungannya dengan pertarungan nyata. Selama 2 bulan terakhir, Donggu hanya melakukan latihan fisik untuk memperkuat bagian bawah tubuhnya sebagai persiapan langkah berikutnya dalam belajar bertarung. Ia frustrasi karena Doyul belum mengajarinya satupun teknik bertarung dan meragukan apakah latihan ini benar-benar akan menjadikannya petarung yang baik. Doyul, sambil memperhatikan timer di ponselnya, dengan dingin menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa jika ia ingin menyerah, silakan saja. Belakangan, di kamar mandi sekolah, Doyul akhirnya mengungkapkan kepada Donggu apa yang ia maksud dengan langkah selanjutnya, yaitu pemusnahan total SMA Seakdong, serta bonus misi yang mencapai 6 juta. Donggu yang saat itu berada di salah satu bilik toilet langsung terkejut mendengar jumlah tersebut, karena ia mengira bonusnya hanya 1 juta, lalu meminta agar pembicaraan itu ditunda karena ia tidak bisa berkonsentrasi. Namun Doyul menolak dengan dingin, bertanya mengapa ia harus menyesuaikan rencananya hanya karena jadwal buang air Donggu. Doyul kemudian menjelaskan bahwa mengalahkan Seakdong akan jauh lebih sulit dibandingkan mengalahkan Ilgyong. Donggu sempat tersentuh, mengira Doyul telah melakukan riset sebelumnya, tetapi Doyul langsung menepis anggapan itu dan mengatakan bahwa itu hanyalah aturan umum. Musuh yang muncul belakangan selalu lebih kuat. Logika itu terdengar konyol bagi Donggu. Doyul menambahkan bahwa membawa rekan yang justru menjadi beban seperti Donggu hanya akan mempersulit misi, lalu mengingatkannya tentang janji untuk melatihnya sampai benar-benar habis selama 2 bulan ini. Setelah itu, Doyul memberi Donggu sebuah tantangan. Ia harus membuktikan bahwa semua latihan itu tidak sia-sia dan bahwa dirinya bukan penghambat. Doyul menjelaskan bahwa sejak si kembar judo pindah sekolah, Park Kang-wook kini menjadi orang terkuat di Sumun. Ia memerintahkan Donggu untuk memprovokasi Kang-wook dan mengalahkannya, lalu merebut posisi pemimpin sekolah. Ketika Donggu bertanya dengan kaget apakah Doyul sendiri bukan pemimpinnya,
Doyul menjawab dengan nada sinis bahwa dirinya sudah berada di kelas dunia dan tak bisa dibandingkan dengan sekadar pemimpin sekolah. Ia berjanji, jika Donggu berhasil menjadi pemimpin Sumun, mereka bisa memusnahkan Seakdong dalam waktu 1 minggu. Kabar tentang tantangan Donggu terhadap Park Kang-wook menyebar ke seluruh sekolah dengan sangat cepat. Para siswa menjadi bersemangat, menyebut situasi ini sebagai sesuatu yang gila dan berbondong-bondong menuju aula untuk menyaksikan pertarungan. Di aula, kerumunan besar siswa mengelilingi Park Kang-wook dan Donggu yang berdiri di tengah arena. Kang-wook terlihat marah besar sambil berteriak bahwa para bajingan ini kembali mencari gara-gara dengannya, sementara para siswa berbisik tak percaya bahwa Donggu benar-benar berhadapan langsung dengan Park Kang-wook. Di tempat lain, seorang pria bertubuh besar sedang berjalan bersama salah satu bawahannya, yang melaporkan bahwa orang yang mengalahkan PG Cheol berasal dari SMA Summon. Pria besar itu meragukan kebenaran informasi tersebut. Bawahannya menjelaskan bahwa para saksi mata mengatakan demikian, tetapi semua rekaman pengawasan di area itu telah sepenuhnya terhapus, sehingga ia menganggapnya hanya rumor. Ia bahkan mencemooh gagasan tersebut, mengatakan bahwa PG Cheol adalah petarung sejati dan menyarankan bahwa Persatuan Nasional lah yang berada di balik pensiunnya PG Cheol. Pria bertubuh besar itu memotong ucapannya, menyatakan bahwa mustahil PG Cheol bisa dikalahkan oleh para bodoh dari sekolah Summon. Ia berkata bahwa para pengkhianat yang mencoreng nama 12 wilayah ada di mana-mana, baik di Seoul Barat Daya maupun Barat Laut. Setelah itu, ia menuju sebuah rumah dan mendobrak kunci pintu dengan satu tendangan keras. Ia berkata bahwa misinya adalah menghukum para tikus ini sebelum mereka semakin menyebar. Ia lalu menghadapi seorang pria bernama Park Sang-sik, menyebutnya tikus dan menuduhnya mengkhianati nama pemimpin mereka demi menjalankan bisnis sendiri. Ketakutan jelas terlihat di wajah Park Sang-sik yang langsung berteriak memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Meski diserang, pria besar itu tetap berdiri tenang di tengah-tengah mereka. Ia menghantam wajah salah satu penyerang hingga terhempas ke tanah, lalu terus melumpuhkan yang lain dengan kekuatan brutal. Seseorang mencoba memukulnya dengan tongkat, tetapi pria besar itu dengan mudah menghindarinya, mencengkeram kepala penyerang tersebut, lalu menghantamkan lututnya dengan keras ke wajahnya. Ia kemudian menghadapi orang lain yang membawa palu dan dengan percaya diri menyerbu sisa lawannya. Pukulan demi pukulan keras ia layangkan tanpa ampun. Pria besar itu lalu melesat ke depan mengangkat palu ke arah Park Sang-sik. Park Sang-sik gemetar ketakutan saat melihat semua anak buahnya telah tumbang hanya dalam waktu singkat, menyisakan dirinya sendirian menghadapi pria raksasa itu. Dalam keputusasaan, ia menyerang dengan tongkat bisbol sambil berteriak, tetapi serangan itu dengan mudah dihindari. Pria besar itu membalas dengan ayunan palu yang menghantamnya hingga terjatuh ke tanah. Setelah pertarungan berakhir, pria besar itu berdiri terengah-engah di antara tubuh-tubuh yang bergelimpangan, bertanya-tanya dalam hati apakah hidup layak dijalani dengan mengkhianati nama orang lain. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah selebaran di lantai dengan judul Kim Do-yul dari tinju petir menguasai South Seoul. Ia pun bersumpah akan menghancurkan bajingan itu. Identitasnya akhirnya terungkap sebagai Jang Chun-sik, orang nomor 2 di SMA Seakdong. Sementara itu, di aula SMA Summon, kerumunan siswa terus berkumpul dan berbisik-bisik. Do-yul duduk dengan tenang, mengamati pertarungan antara Donggu dan Park Kang-wook. Kang-wook terengah-engah karena amarah, memaki lawannya sambil menyebut mereka anak-anak tak tahu diri yang berani mengusiknya. Di lantai, Donggu tergeletak tak sadarkan diri dengan jejak darah di wajah dan tubuhnya. Namun perlahan kesadaran Donggu kembali muncul. Seorang siswa yang menyaksikan itu terkejut, tak menyangka ia masih mampu bangkit setelah menerima serangan seberat itu. Pertarungan sengit antara Park Kang-wook dan Donggu pun berlanjut, sementara Kang-wook terpaku sesaat melihat lawannya berdiri lagi. Tubuh Kang-wook memang sudah mulai goyah, tetapi amarahnya justru semakin membara. Ia memaki Donggu dengan penuh kejengkelan, berteriak agar ia tetap tergeletak dan berhenti melawan. Tanpa ragu, Kang-wook kembali menghantam wajah Donggu dengan pukulan keras. Donggu mencoba membalas dengan tinju, namun serangannya dengan mudah dihindari.
Kang Wook mengejek kelambanan gerakan itu, lalu menyusul dengan tendangan kuat ke sisi tubuh Donggu. Sambil meluapkan amarah, ia berteriak mempertanyakan alasan Donggu terus bangkit, seolah semua itu hanya tindakan sia-sia. Rasa sakit luar biasa menjalar di sekujur tubuh Donggu, tetapi sorot matanya tetap menyimpan tekad yang tak goyah. Tendangan keras kembali menghantam wajahnya, membuat tubuhnya terlempar dan membentur lantai aula. Seorang teman Donggu menatap cemas, berbisik lirih memanggil namanya. Pikiran temannya melayang pada percakapan mereka di masa lalu. Saat itu ia pernah bertanya apakah Donggu belajar bertarung dari Kim Do-yul. Donggu hanya tertawa ringan dan mengiyakan pertanyaan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya berusaha sekuat tenaga. Menurutnya, seseorang tidak bisa terus bergantung pada orang lain selamanya, meski orang itu adalah Do-yul. Mendengar itu, temannya sempat terdiam, merasa bahwa bergantung pada orang lain sebenarnya adalah hal yang wajar. Baginya, setiap orang memiliki peran masing-masing dalam hidup. Do-yul terlahir sebagai Do-yul, dan mereka terlahir sebagai diri mereka sendiri. Pikiran itu masih terngiang ketika pandangannya kembali tertuju ke aula. Di hadapan semua orang, Donggu kembali bergerak perlahan. Ia bangkit sambil memuntahkan darah membuat para penonton terperangah. Tak sedikit yang bertanya-tanya apakah tulangnya sudah patah dan apakah ini benar-benar Ma Donggu yang mereka kenal. Meski napasnya terengah dan tubuhnya nyaris tak seimbang, Donggu kembali mengambil posisi bertarung. Kang Wook menatapnya dengan campuran kebingungan dan kemarahan. Ia mulai menyadari bahwa tubuh Donggu seolah melampaui batas normal, namun tatapannya tetap tajam dan dingin. Dalam benaknya, situasi ini terasa mirip dengan kejadian sebelumnya. Kang Wook meyakini bahwa tanpa murid pindahan itu, Donggu sebenarnya tak mampu berbuat apapun. Ia menganggap Donggu telah kehilangan akal setelah mengamati Do-yul terlalu dekat. Menurutnya, Donggu mungkin benar-benar percaya bahwa aksi nekat ini akan membawanya ke sesuatu yang lebih tinggi. Pikiran itu membuat Kang Wook mengambil keputusan. Ia tidak akan membiarkan Donggu bangkit lagi. Dengan teriakan penuh amarah, Kang Wook menyatakan bahwa kali ini ia akan benar-benar membuat Donggu pingsan. Tubuhnya melesat maju, melancarkan serangan yang ia anggap sebagai penutup. Aula kembali dipenuhi ketegangan yang mencekam. Donggu berhasil menahan pukulan itu tanpa langsung kehilangan kesadaran. Ia mencoba membalas, namun sekali lagi serangannya dihindari dengan mudah. Tendangan keras menghantam tubuhnya, membuat satu giginya terlempar saat ia terjatuh dan akhirnya tak sadarkan diri. Jeritan ketakutan pun pecah dari teman-temannya yang memanggil namanya. Di kejauhan, Kim Do-yul terlihat duduk dengan tenang. Ia menyaksikan seluruh kejadian itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun Kang Wook belum berhenti. Tendangan demi tendangan terus ia layangkan ke tubuh Donggu yang tergeletak tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Ia berdiri di atas tubuh itu, amarahnya meledak, memaki dan memperingatkan Donggu agar tidak bermimpi naik ke puncak. Meski kelelahan mulai terasa, kekesalannya justru semakin menjadi. Ia terus mengumpat, menganggap Donggu tidak tahu diri. Setelah itu, Kang Wook membalikkan badan dan melangkah menuju para siswa yang berkumpul. Dengan tatapan menantang, ia menantang siapapun di antara mereka untuk maju dan menghadapinya. Aula pun terdiam, dipenuhi ketegangan yang belum juga mereda. Saat itu pikiran teman Donggu dipenuhi kenangan yang berputar tanpa henti. Kalimat yang pernah diucapkan Donggu terus terngiang, bahwa Do-yul adalah Do-yul dan mereka adalah diri mereka sendiri. Donggu pernah berkata ia tak akan pernah menjadi seperti Do-yul, namun hal itu tak lagi ia pedulikan. Tiba-tiba, Donggu kembali berdiri, matanya menyala dengan amarah dan perlawanan yang terbuka. Dengan suara lantang, ia berteriak ke arah Kang Wook yang menjauh, menanyakan kemana ia berlari. Kang Wook dan para siswa di sekitarnya terkejut melihat Donggu bangkit sekali lagi. Kang Wook memerintahkannya berhenti, namun Donggu justru terus melangkah maju. Ia menyatakan bahwa semuanya belum berakhir. Kebingungan Kang Wook berubah menjadi kemarahan yang kasar. Ia memaki Donggu sebagai zombie terkutuk yang tak mau menyerah. Sambil berteriak penuh kebencian, ia kembali menerjang dan menyuruh Donggu mati saja. Pukulannya menghantam dengan keras, namun Kang Wook terperangah melihat Donggu justru tersenyum. Dalam hatinya,
Ia bertanya apakah Donggu benar-benar telah gila. Ia yakin pukulan itu seharusnya cukup untuk menjatuhkannya. Donggu membalas dengan tinju penuh tenaga, tetapi serangan itu kembali dihindari. Dalam sekejap, pikirannya melayang pada percakapannya dengan Kim Doyul. Saat itu, ia pernah bertanya bagaimana cara mengalahkan Park Kang-wook. Doyul mengoreksi pertanyaan itu dengan tenang. Ia mengatakan bahwa pertanyaannya bukan bagaimana caranya, melainkan bahwa Donggu pasti akan mengalahkannya. Keyakinan itu kembali menguat di dalam benaknya. Kembali ke pertarungan, Donggu bertahan setelah menerima pukulan dan mencengkeram lengan Kang Wook. Kang Wook terkejut menatap sorot mata Donggu. Ia bertanya-tanya apakah ini benar tatapan orang yang akan kalah. Nasihat Doyul terus terngiang jelas. Ia mengatakan bahwa pertarungan di level ini tidak ditentukan oleh perbedaan fisik yang mencolok. Yang menentukan hanyalah daya tahan dan kekuatan tekad. Karena tidak ada perbedaan berat badan yang signifikan, maka kemauan dan stamina akan menjadi penentu akhir. Doyul juga menegaskan bahwa Donggu telah mempersiapkan dua hal itu selama 2 bulan, sementara Kang Wook tidak mempersiapkan apapun. Sesuai rencana, Donggu akhirnya mendaratkan pukulan keras ke wajah Kang Wook untuk pertama kalinya. Suara Doyul kembali terdengar di kepalanya. Ia mengatakan bahwa Kang Wook tidak akan mampu mengikuti serangan jika Donggu bertahan selama 3 menit. Dan saat itu mulai terlihat jelas. Kekuatan Kang Wook menurun, langkah kakinya mulai goyah. Provokasi yang terus ia lontarkan justru menguras energinya semakin cepat. Donggu memanfaatkan kelelahan itu. Ia melayangkan tendangan kuat yang menjatuhkan Kang Wook ke lantai. Penjelasan Doyul kembali bergema, bahwa pada akhirnya sekadar berdiri saja akan menjadi hal yang sulit bagi Kang Wook. Ketika energinya benar-benar terkuras, bernapas pun terasa menyiksa. Tubuh Kang Wook seolah terjebak dalam neraka yang tak memberinya jeda. Ia berubah menjadi samsak hidup, menerima rentetan pukulan tanpa mampu membalas. Di momen krusial itu, seluruh kekuatan yang Donggu bangun selama latihan berat dilepaskan sepenuhnya. Semua usaha yang ia curahkan kini bertujuan untuk menjatuhkan Park Kang Wook. Setiap serangan mengandung tekad yang telah lama tertahan. Nasihat Doyul kembali muncul bahwa kemenangan sejati tidak hanya ditentukan oleh kekuatan. Strategi sejati terletak pada tekad yang ditopang fisik yang kuat. Dengan keyakinan itu, Donggu menghujani Kang Wook dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Kata-kata terakhir Doyul terus terngiang. Ia pernah menyuruh Donggu berteriak meminta 1 kali lagi saat ingin menyerah. Tekad Donggu pun tersulut oleh kenangan pahit masa lalunya. Ia teringat saat terus dibuli, dipukuli, dan dijadikan kursi manusia oleh Kang Wook dan para perundung lainnya. Mata Donggu dipenuhi pembangkangan yang terbuka. Dalam hatinya ia bersumpah tak akan kembali ke hari-hari kelam itu. Dengan tekad yang mengeras, Donggu melangkah maju. Ia sampai pada satu keyakinan yang kokoh, tidak apa-apa jika ia tidak menjadi seperti Doyul, karena menjadi dirinya sendiri saja sudah cukup. Semua orang menyaksikan dengan keterkejutan total. Donggu melayangkan pukulan penutup ke kepala Kang Wook. Satu serangan itu mengakhiri pertarungan dengan kehancuran mutlak. Kang Wook tumbang, tak sadarkan diri para pengikutnya terdiam tak percaya pemimpin mereka kalah. Teman-teman Donggu segera berlari menghampirinya. Mereka mengangkat Donggu ke atas bahu, merayakan kemenangan itu dengan suara lantang. Dengan penuh kebanggaan mereka meneriakkan satu nama. Pemimpin mereka kini adalah Ma Donggu. Sementara itu, jauh di Rusia, sebuah cabang organisasi Black Hat berada dalam keheningan dingin. Di dalamnya, seorang wanita mengirimkan seluruh informasi yang telah ia kumpulkan. Semua data itu dikirim melalui aplikasi pesan terenkripsi bernama Cox. Di tempat lain, Doyul dan Donggu berjalan pergi bersama. Di tengah langkah mereka, Donggu menyadari earbud nirkabel baru yang dikenakan Doyul. Ia langsung merasa heran karena perusahaan milik Paman Doyul bahkan belum merilis produk tersebut. Rasa penasaran Donggu pun memuncak. Ia bertanya dari mana earbud itu berasal dan dengan siapa Doyul sedang berbicara. Tanpa jeda, ia melontarkan pertanyaan lain, termasuk kemana sebenarnya mereka akan pergi. Doyul menjawab dengan nada tenang seperti biasa. Ia mengatakan bahwa dirinya telah berjanji dalam waktu 1 minggu, Seokdong High School akan menghilang. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah tempat yang menyerupai arena biliar. Di dalamnya, seorang anggota geng Seokdong sedang menyiksa seorang siswa.
Korban dipaksa menjulurkan lidah, sementara rokok menyala didekatkan ke wajahnya. Suasana itu terhenti seketika saat suara langkah kaki terdengar. Kehadiran Doyul dan Donggu membuat semua orang menoleh. Pemimpin geng mengamati mereka dengan curiga, bertanya-tanya siapa kedua orang asing itu. Doyul berdiri dengan sikap tenang. Ia menyatakan bahwa kedatangannya hanya untuk menepati sebuah janji. Ucapannya terdengar sederhana, namun menekan suasana di ruangan itu. Apa yang terjadi setelahnya berubah menjadi kehancuran total. Banyak anggota geng tergeletak di lantai, darah berceceran, dan beberapa tubuh terhempas di atas meja biliar. Ketakutan langsung mencengkeram pemimpin geng itu. John Jong-soo, peringkat 4 di Seokdong High School, berdiri gemetar. Dalam kepanikannya, ia mencoba memahami siapa penyerang ini dan bagaimana Sumun School bisa memiliki sosok sekuat itu. Kilasan singkat memperlihatkan bagaimana Doyul melumpuhkan mereka satu persatu. Gerakannya cepat dan sulit ditebak. Jong-soo bahkan sempat bergumam tentang gaya bertarungnya yang terasa aneh. Doyul kemudian mendekat ke arah Jong-soo. Dengan suara datar ia bertanya apakah Jong-soo ingin hidup atau mati. Pertanyaan itu membuat tubuh Jong-soo menegang seketika. Doyul melanjutkan dengan tenang, jika ia ingin hidup, maka ia harus mendengarkan baik-baik. Ia menegaskan bahwa hanya ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama berkaitan dengan situs judi baru yang menargetkan anak muda. Doyul memerintahkannya menyerahkan semua bukti dan nama yang terlibat. Semua itu harus dikirim melalui aplikasi yang baru saja ia pasang di ponsel Jong-soo. Permintaan kedua jauh lebih berat. Jong-soo harus menemui pemimpinnya, Wang Kwakui. Ia harus menyampaikan bahwa ada tenggat waktu untuk datang ke Sumun School dan berlutut. Doyul melangkah maju 1 langkah. Ia menambahkan bahwa pemimpin mereka harus datang dan berlutut menyerah. Sambil berbicara, ia menunjuk ke arah Donggu. Ia menegaskan bahwa hanya dengan cara itu pertumpahan darah bisa dihindari. Kalimat itu terdengar tenang namun ancamannya jelas. Ruangan itu kembali diliputi tekanan yang mencekam. Pemandangan tersebut membuat Jong-soo semakin kebingungan. Ia mulai mengira bahwa pemuda berkacamata itu adalah pemimpin baru Sumun. Dalam pikirannya, seseorang dengan pengikut seperti Doyul pasti sangat berbahaya. Sementara itu Donggu justru dilanda kepanikan. Ia mencoba berbicara pada Doyul dengan nada gugup. Donggu yakin Wang Kwakui tidak akan datang hanya karena mereka memintanya. Dengan emosi yang mulai meledak, Donggu bertanya apa sebenarnya itu Wang Kwakui. Amarahnya akhirnya meluap. Ia menuduh Doyul sudah gila karena berani mengucapkan hal semacam itu tanpa ragu. Namun Doyul menjawab dengan nada tetap tenang. Menurutnya, yang akan terjadi hanyalah perang antar geng. Jawaban itu justru membuat Donggu semakin marah. Donggu memaki Doyul sebagai psikopat. Ia bersikeras bahwa perang geng sudah tidak relevan di zaman sekarang. Suaranya meninggi, penuh kekhawatiran dan amarah yang bercampur. Doyul lalu menjelaskan alasannya dengan sederhana. Setiap kali ia mengalahkan seseorang, selalu muncul orang yang lebih kuat. Siklus itu terasa mengganggunya tanpa henti. Karena itulah, ia mengambil keputusan. Daripada terus menghadapi hal yang sama, ia memilih menghancurkan Seokdong School sekaligus. Ucapannya terdengar datar namun niatnya jelas. Donggu kembali berteriak. Ia mengatakan mereka akan mati karena jumlah musuh terlalu banyak. Kekhawatiran itu keluar tanpa ia tahan. Doyul menyuruhnya berhenti memikirkan hal tersebut. Ia lalu menoleh kembali ke arah Jong-soo. Dengan nada yang sama, ia memerintahkannya sekali lagi untuk membawa Wang Kwakui. Tiba-tiba Jong-soo tertawa dengan cara yang aneh. Saat Doyul mengancam akan membunuhnya, Jong-soo akhirnya menjelaskan alasannya tertawa. Ini adalah pertama kalinya seseorang justru meminta bertemu pemimpin mereka. Biasanya orang-orang selalu memohon agar tidak perlu bertemu dengannya. Jawaban itu membuat suasana semakin menegang. Tekanan terasa menggantung di udara. Adegan kemudian berpindah ke Gimcheon. Di sebuah malam yang diguyur hujan, seseorang berdiri sambil menangis dalam keputusasaan total. Air hujan menyatu dengan emosi yang tak tertahankan. Di tempat yang sama, seorang pria menyaksikan pertarungan itu dengan rasa ngeri. Ia mempertanyakan apakah penyerang di hadapannya benar-benar manusia. Gerakannya terasa tidak masuk akal. Perlahan, ia menyadari bahwa rumor itu benar. Penyerang tersebut dikenal sebagai hantu. Kesadaran itu membuat rasa takutnya membuncah.
Dengan cepat, pria itu memutuskan untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Namun sebelum sempat kabur, sang hantu sudah menerkamnya. Dalam sekejap, nyawanya pun berakhir. Menjadi jelas bahwa penyerang brutal ini menghabisi lawan-lawannya dengan kebengisan ekstrem. Sisa anggota geng mencoba berkumpul di sekelilingnya. Itu adalah upaya terakhir yang putus asa. Namun sang hantu tetap berdiri tegak. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh jumlah mereka. Tatapannya dingin tanpa keraguan sedikit pun. Ia tersenyum tipis sambil menggunakan senjata tajam. Tubuhnya bergerak di antara mereka dengan kecepatan luar biasa. Satu persatu, para anggota geng tumbang tanpa belas kasihan. Setelah menghabisi mereka, pandangannya beralih ke satu sosok terakhir. Pemimpin geng itu kini menjadi target berikutnya. Sang hantu langsung menerjang tanpa ragu. Ia sempat tersenyum, mengira serangannya telah mengenai sasaran, namun pemimpin tersebut tetap berdiri tanpa luka. Keyakinan sang hantu mulai runtuh. Kembali ke tempat Jongsu, ia menjelaskan kepada Doyul bahwa orang yang dicari sebenarnya berada di Seoul. Pemimpin mereka sedang melakukan perjalanan bisnis untuk membalas dendam. Informasi itu mengubah segalanya. Di saat yang sama, sang hantu menyadari bahwa lawannya bukan sosok biasa. Untuk pertama kalinya keterkejutan muncul di wajahnya. Ia telah salah menilai kekuatan lawan. Tak lama kemudian sebuah serangan menghantamnya. Ia langsung sadar bahwa itu adalah pukulan mematikan, serangan yang mustahil dihindari. Akibat kekuatannya, tubuh sang hantu terlempar ke udara. Pemimpin itu kemudian melayangkan serangan penutup. Sang hantu jatuh tak sadarkan diri. Dengan gigi yang rontok, seorang bawahan segera mendekat dan menyuruh pemimpin itu melaporkan hasilnya. Identitasnya pun terungkap. Ia adalah Wang Kuokui, pemimpin Sukdong School. Tak hanya itu, Wang Kuokui juga dikenal sebagai anggota 12 bangsa. Nama itu membawa bobot yang berat, kekuasaan dan bahaya menyertainya. Di tempat lain, sebuah lokasi dengan keamanan maksimum tampak sunyi. Tempat itu menyerupai penjara. Suasananya dingin dan tertutup. Di sana, Piji Cheol duduk di atas kursi roda. Tubuhnya menjadi bukti kerusakan permanen akibat kekalahan sebelumnya. Seorang tamu terlihat sedang menunggunya. Sementara itu, Jang Chun-sik duduk berhadapan dengan Jongsu dalam suasana yang terasa berat. Jongsu mengeluarkan sebuah selebaran bertajuk Kim Do-yul dari Thunder Fist menguasai South Seoul, lalu mulai menjelaskan rentetan insiden yang terjadi. Ia menyebut bagaimana geng Wi So-hyun berakhir di rumah sakit, serta serangan brutal yang meletus di arena biliar. Dengan nada terkontrol, Jongsu melanjutkan laporannya hingga ke inti masalah. Ia menjelaskan bahwa penyerang tersebut merupakan pengikut pemimpin baru Sumun, Ma Dong-gu. Ia juga menceritakan bagaimana Doyul tiba-tiba menerobos masuk menuntut agar pemimpin mereka dibawa untuk berlutut di hadapannya. Namun demi menjaga harga diri di hadapan Chun-sik, Jongsu memilih berbohong. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya memarahi Doyul sekilas sebelum mengusirnya pergi. Kebohongan itu diucapkan dengan wajah datar, meski hatinya dipenuhi kegelisahan. Mendengar semua itu, Jang Chun-sik langsung meledak marah. Ia merobek selebaran tersebut tanpa ragu, sambil mengumpat bahwa dunia benar-benar telah menjadi gila. Namun di luar dugaan, ia justru memerintahkan agar masalah ini diabaikan begitu saja. Keputusan itu membuat Jongsu terkejut. Melihat reaksinya, Chun-sik menjelaskan dengan nada meremehkan bahwa Doyul hanyalah pembohong yang haus ketenaran. Menurutnya, Doyul hanya mengklaim telah mengalahkan seseorang demi membesarkan nama sendiri. Chun-sik lalu menyamakan Doyul dengan orang-orang yang dulu pernah mengkhianati nama 12 bangsa. Ia menyebut mereka sebagai sosok yang hidup dari kebohongan dan provokasi. Bagi Chun-sik, tipe seperti itu tak pernah bertahan lama. Dengan sikap semakin merendahkan, Jang Chun-sik melanjutkan pembicaraannya. Ia menegaskan bahwa tak seorang pun akan mempercayai cerita tentang Piji Cheol yang dikalahkan oleh Doyul. Baginya, semua itu hanyalah upaya murahan untuk menarik perhatian. Ia juga menilai cara Doyul menunjuk Donggu sebagai tameng di depan sangat mirip dengan gaya gangster lama. Menurut Chun-sik, orang-orang seperti itu sudah ditakdirkan untuk binasa. Ia menyebut mereka sampah nyamuk yang bahkan tak pantas dipedulikan. Di tempat lain, hujan turun deras membasahi halaman Sumun School. Di tengah guyuran air, Doyul tampak mengajarkan Donggu dasar-dasar teknik pertarungan jarak dekat ala Blackhead. Gerakannya tenang dan presisi,
seolah hujan sama sekali tak berarti apa-apa baginya. Donggu sendiri terlihat sangat cemas. Dengan napas tersengal, ia bertanya apakah Doyul benar-benar yakin Wang Kuakui akan datang ke Sumun School. Wajahnya jelas menunjukkan ketakutan yang sulit disembunyikan. Doyul menjawab dengan nada datar dan penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa entah bagaimana caranya, ia akan mengalahkan Kuakui. Jawaban itu justru memicu amarah Donggu. Donggu meledak merasa Doyul sama sekali tak memahami besarnya kekuatan Wang Kuakui. Ia menegaskan bahwa Kuakui berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Baginya, perbedaan itu bukan sekadar soal teknik, melainkan jurang kekuatan yang mengerikan. Dengan panik, Donggu menoleh ke Park Jinju untuk mencari kepastian. Jinju menjawab ragu, mengatakan bahwa Kuakui telah melampaui batas kemampuan manusia. Ucapannya terdengar berat, seolah ia sendiri takut mengingat sosok tersebut. Namun Doyul langsung memotong pembicaraan itu. Dengan tatapan dingin ia berkata bahwa Kuakui tetaplah manusia. Ucapannya singkat tapi syarat tekanan. Untuk menegaskan ketakutannya, Donggu lalu menceritakan kisah lama yang pernah ia dengar. Saat masih SMP, beredar rumor bahwa Wong Kuakui pernah memukul mati seekor beruang. Cerita itu terus menghantui pikirannya hingga kini. Ia mengaitkan rumor tersebut dengan insiden 3 tahun lalu. Seekor beruang hitam kabur dari kebun binatang Chonglam, menyebabkan kekacauan besar sebelum akhirnya ditemukan mati. Orang yang membunuh beruang itu, menurut laporan, adalah Wang Kuakui. Donggu semakin panik setelah mengingat semua itu. Ia memohon agar Doyul menanggapi ancaman ini dengan lebih serius. Suaranya bergetar, menandakan ketakutan yang tak bisa lagi ia tekan. Namun Doyul sama sekali tak menanggapi kegelisahan itu. Pikirannya dipenuhi berbagai urusan yang harus ia selesaikan, dan jalan yang telah ia pilih tak memberinya ruang untuk mundur. Tanpa mereka sadari, sebuah sosok tersembunyi muncul dan diam-diam mendengarkan percakapan tersebut. Adegan kemudian memperlihatkan Doyul yang sedang minum jus dengan ekspresi tenang. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa Wong Kuakui pasti akan datang ke Sumun. Ucapannya terdengar seperti sebuah kepastian, bukan dugaan. Di tempat lain, Jongsu kembali melapor kepada Jang Chunsik. Dengan nada ragu, ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang terasa aneh tentang Kim Doyul. Gerakannya sedikit mengingatkannya pada seseorang bernama Ha Chaeho. Ia juga menambahkan bahwa perasaan yang sama muncul saat melihat Ma Donggu. Menurut Jongsu, ada kesamaan yang sulit dijelaskan, namun terasa nyata. Karena itu, ia menyarankan agar mereka disingkirkan sebelum menjadi semakin kuat. Namun Chunsik justru mengejeknya. Ia bertanya apakah yang dimaksud Jongsu adalah Ha Chaeho dari Federasi Nasional. Dengan nada meremehkan, ia mengatakan bahwa jika lawannya benar-benar setara dengan orang itu, maka Doyul pasti sudah mati sejak lama. Di dalam hati, Jongsu mengumpat kesal. Ia teringat bahwa dirinya sendiri nyaris mati saat berhadapan dengan Doyul. Kenyataan itu membuat ejekan Chunsik terasa semakin menyakitkan. Chunsik lalu memerintahkannya untuk menghentikan omong kosong tersebut. Ia mengalihkan suasana dengan mengajak semua orang minum. Tak lama kemudian, ia mulai menggoda seorang siswi dari Chongil High School. Dengan senyum licik, Chunsik menawarkan akan menghubungi Jang Hyunwoo agar kehidupan sekolah gadis itu menjadi lebih mudah. Melihat pemandangan itu, sebuah pikiran melintas di benak Jongsu. Ia berharap Chunsik seharusnya lebih dulu memperhatikan para pengikutnya sendiri. Di sisi lain, Jongsu dilanda konflik batin yang menyesakkan. Ia sadar bahwa jika menolak perintah Doyul kematian menunggunya, namun jika ia menuruti perintah itu dan melaporkannya ke Sumoon, skandal besar akan menghancurkan gengnya. Apapun pilihannya, hidup Jongsu akan berubah menjadi neraka. Tekanan itu membuat napasnya terasa berat, seolah tak ada jalan keluar yang tersisa. Ketakutan dan kebimbangan terus bertabrakan di dalam kepalanya. Di tengah suasana tegang itu, orang yang bertanggung jawab atas bengkel Un Pyong menerobos masuk ke ruangan. Napasnya terengah-engah saat melaporkan bahwa masalah besar telah terjadi. Dengan suara gemetar, ia mengatakan bahwa bengkel tersebut telah diretas. Mendengar kabar itu, Jang Chunsik hanya terdiam. Dengan nada dingin, ia sekadar mempertanyakan apakah informasi tersebut benar. Ekspresinya tetap tenang meski atmosfer di sekitarnya mulai berubah.
Sementara itu, di sebuah malam yang diguyur hujan, sebuah pesan muncul di layar besar. Ancaman dalam pesan itu terasa sangat jelas dan tak terbantahkan. Kami sudah menangkapnya, tertulis tanpa basa-basi. Pesan tersebut mengundang mereka untuk menemui pemimpin Sumun High School Madonggu. Waktu yang ditentukan adalah keesokan harinya, tepat pukul 8 malam. Jika mereka menginginkan kata sandinya, mereka tak punya pilihan lain. Di lokasi lain, seorang bawahan menunjukkan ponselnya kepada Jang Chun-sik. Ia memastikan bahwa Madonggu yang disebut dalam pesan itu adalah orang yang sama dari Sumun School. Saat itu, Chun-sik sedang berbicara di telepon dan tampak sangat terganggu oleh urusan yang menumpuk. Keadaan memburuk ketika Chun-sik menerima kabar lain di tengah panggilan tersebut. Bengkel Sodemun juga dilaporkan telah dibobol. Amarahnya langsung meledak tanpa sisa. Ia menggenggam ponselnya begitu keras hingga hancur di tangannya. Nama Madonggu terus ia ulangi sambil melontarkan makian penuh kebencian. Emosi yang terpendam akhirnya meledak ke permukaan. Jauh dari kekacauan itu, Doyul berjalan sendirian di tengah hujan. Langkahnya tenang, nyaris tanpa suara. Namun tiba-tiba ia berhenti, seolah menyadari sesuatu yang tak terlihat. Kembali ke markas, Chun-sik mulai bertanya-tanya apa sebenarnya ransomware itu. Ia berpikir bahwa masalah tersebut akan selesai dengan mudah jika mereka mengetahui kata sandinya. Pemikiran itu terasa naif di tengah tekanan yang kian meningkat. Masih dalam panggilan telepon, Chun-sik tiba-tiba membentak lawan bicaranya. Ia memerintahkannya untuk berbicara dengan jelas. Amarah dan tekanan terus membebani setiap ucapannya. Percakapan tegang itu mendadak terhenti ketika seorang sosok penting tiba. Seorang bawahan berseru dengan penuh hormat, mengumumkan kedatangan sang bos. Suasana ruangan langsung berubah drastis. Semua orang tanpa ragu membungkuk memberi hormat. Wong Kwakui, pemimpin tertinggi mereka, akhirnya muncul. Kehadirannya membawa tekanan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Jang Chun-sik melangkah maju dan segera meminta maaf. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu Kwakui akan datang, sehingga tak sempat menyambut dengan layak. Nada suaranya penuh kehati-hatian. Kwakui duduk dengan tenang, lalu bertanya tentang lokasi Sumun High School. Pertanyaan itu membuat Chun-sik terkejut. Ia tak menyangka arah pembicaraan akan menuju ke sana. Dengan nada datar, Kwakui kemudian berkomentar tentang jenis perjudian baru yang sedang populer di penjara. Ucapannya terdengar santai, namun menyimpan makna tersembunyi. Adegan pun perlahan bergeser. Di dalam sebuah ruang pertemuan penjara, Kwakui mengunjungi Piji Cheol. Pria itu kini terkurung di kursi roda, tubuhnya tak lagi berdaya. Suasana di ruangan itu terasa dingin dan sunyi. Kwakui mengatakan bahwa awalnya ia datang untuk membicarakan uang, namun kini ia mengaku merasa kecewa. Menurutnya, tak ada lagi hal yang pantas dibicarakan dengan Piji Cheol yang telah lumpuh. Piji Cheol membalas dengan peringatan singkat namun tajam. Ia mengatakan bahwa hanya dibutuhkan satu momen untuk menjadi seperti dirinya. Dengan sisa tenaganya, ia memperingatkan tentang seorang iblis yang hidup di Sumun High School. Setelah kunjungan itu berakhir, Wong Kwakui segera mengeluarkan perintah. Ia memerintahkan Jang Chun-sik untuk mengumpulkan seluruh organisasi afiliasi mereka. Tujuannya hanya satu, Sumun High School. Di tempat lain, sosok yang sebelumnya menguping percakapan Doyul dan Donggu terlihat berjalan di jalanan yang basah oleh hujan. Langkahnya mantap, seolah telah membuat keputusan. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan malam. Ia kemudian muncul di hadapan Doyul. Dengan nada akrab, ia menyapanya sebagai komandan. Ia mengatakan bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Tak lama setelah itu, Wong Kwakui mengumumkan langkah berikutnya. Ia menyatakan bahwa geng Seokdong School akan bergerak menuju Sumun School keesokan harinya. Sementara itu, di kota Busan, Republik Korea, Kim Du-sung, pemimpin organisasi Black Hat, tengah duduk berhadapan dengan Doyul. Dengan nada setengah menegur, ia mempertanyakan alasan pertemuan ini harus dilakukan sejauh ini. Menurutnya, mereka bisa saja bertemu di Seoul, kota tempat Ibu Doyul tinggal. Namun Du-sung segera menjelaskan alasannya dengan tenang. Ia mengaku menyukai pelabuhan, tempat di mana jalur darat dan laut bertemu, sebuah persimpangan yang baginya memiliki nuansa romantis tersendiri. Setelah itu, ia menatap Doyul dan menyapanya sebagai seorang ayah, mengungkapkan kerinduan yang selama ini ia pendam. Pembicaraan pun berlanjut.
dan Dusung mengingatkan bahwa sudah genap 1 tahun sejak Doyul terakhir berada di Korea. Menurutnya, putranya itu pasti sudah cukup melihat dunia luar dan seharusnya mulai mempertimbangkan untuk kembali. Dengan nada santai, ia bahkan menawarkan masker wajah merek Korea, seolah mencoba mencairkan suasana. Namun respon Doyul sama sekali tidak berubah. Dengan wajah dingin dan suara tegas, ia menegaskan bahwa ia telah mengatakan sebelumnya dan tidak akan menarik ucapannya. Ia tidak berniat kembali, tidak sekarang dan tidak akan pernah. Mendengar itu, Dusung tertawa kecil dengan nada sinis. Ia menduga sikap putranya itu berkaitan dengan rekening bank yang dibekukan, lalu menambahkan bahwa keputusan tersebut datang dari tim keuangan, bukan dari dirinya secara langsung. Tatapan Doyul tetap datar, seolah penjelasan itu tidak berarti apapun. Doyul kemudian bertanya singkat apakah hanya itu yang ingin dibicarakan. Tanpa menunggu jawaban, ia berdiri dan menyampaikan permintaan maaf singkat karena memiliki janji lain. Dusung mencoba menahannya dan mengajak makan bersama, tetapi langkah Doyul tidak terhenti. Saat sosok putranya menjauh, Dusung hanya bisa bergumam pelan. Baginya, menghadapi anak-anaknya sendiri terasa jauh lebih melelahkan dibandingkan bertemu presiden. Dengan suara yang lebih keras, ia akhirnya berteriak, menyatakan bahwa ia mencintai Doyul, meski kata-kata itu tak lagi bisa menghentikannya. Setelah Doyul benar-benar pergi, Dusung memanggil Guyon, salah satu anggota tim khusus Blackhead. Dengan wajah lelah, ia mengeluhkan bahwa putranya selalu membawa masalah besar kemanapun ia melangkah. Ia bahkan menyinggung kejadian di Jepang, sambil mengakui bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi mengendalikan Doyul. Meski demikian, Dusung menyadari satu hal penting. Doyul terlihat lebih tenang ketika Guyon berada di dekatnya. Karena itu, ia memberi perintah langsung agar Guyon kembali menemani putranya. Guyon menerima tugas tersebut dengan sikap hormat, tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun. Tak lama kemudian di sebuah lorong, Doyul berjalan sendirian dengan langkah cepat. Guyon menyusul dari belakang menjaga jarak. Doyul berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan tajam, lalu mempertanyakan apakah Guyon ingin mati dan mengapa terus mengikutinya. Di waktu yang sama, suasana berpindah ke Sumun High School. Di lapangan sekolah, jam menunjukkan pukul 7.58 malam. Donggu berdiri gelisah, menatap layar ponselnya dengan tangan sedikit gemetar. Dalam pikirannya, ia menyumpahi keyakinan Doyul yang menurutnya terlalu gila. Ia takut geng Seokdong benar-benar tidak muncul, dan seluruh rencana ini berakhir sia-sia. Dengan cemas, ia mengirim pesan, menanyakan keberadaan Doyul dan alasan mengapa ia belum tiba. Balasan yang diterima sangat singkat. Doyul hanya mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan. Meski begitu, perasaan Donggu tidak menjadi lebih tenang. Ia membayangkan skenario terburuk jika Doyul tidak datang dan memilih mundur di saat terakhir. Di sisi lain, lapangan Jo Yun Chaol mengeluhkan keadaan. Ia bertanya-tanya mengapa mereka harus berada di sekolah pada jam seperti ini. Park Kang-wook menjawab dengan nada datar bahwa semua ini terjadi karena seseorang yang perintahnya tidak bisa ditolak. Ia menambahkan bahwa dirinya sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Tatapan Donggu saat meminta bantuan terasa terlalu serius, sulit dibedakan apakah itu permohonan atau ancaman. Jo Yun Chaol menyarankan agar mereka pergi saja, tetapi Kang Wook memilih bertahan dan melihat bagaimana situasi berkembang. Tak jauh dari mereka, Park Jinju justru tertawa lepas. Wajahnya memancarkan kegembiraan yang nyaris berlebihan. Baginya, malam ini adalah momen yang telah lama ia nantikan, kesempatan untuk akhirnya menghadapi Seokdong, pertarungan yang sejak lama ia impikan sejak masa dinas militernya. Di lapangan Sumun, para siswa yang berkumpul tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka pada Park Jinju. Beberapa di antara mereka bahkan berkomentar tentang tubuh atletisnya yang tampak begitu menonjol. Sorotan mata penuh antusias mengarah padanya, seolah kehadirannya sendiri sudah menjadi tontonan. Tak lama kemudian, regu pemandu sorak Sumun High School tiba di lokasi. Salah satu dari mereka berbisik pada temannya, mempertanyakan mengapa mereka harus hadir dalam situasi yang lebih mirip perkelahian antar geng. Ia merasa suasana ini sama sekali tidak seperti pertandingan yang pantas diberi sorakan. Minah menjawab dengan nada santai. Menurutnya kehadiran gadis cantik yang bersorak selalu penting dalam kondisi apapun.
Namun saat matanya menyapu kerumunan, ia justru terlihat kesal karena tidak menemukan sosok Doyul, hanya wajah-wajah siswa lain yang tak ia pedulikan. Sementara itu, Donggu masih tenggelam dalam kepanikan. Ia menatap ponselnya sambil memaki Doyul dalam hati, menyebutnya sebagai orang gila yang menciptakan kekacauan lalu menghilang begitu saja. Detik demi detik terasa menyiksa baginya. Ketika jam digital menunjukkan pukul 7.59 malam, seorang siswa tiba-tiba menyuarakan keraguan. Ia mengatakan bahwa melawan Seokdong terdengar tidak masuk akal dan mereka seharusnya kabur selagi masih ada kesempatan. Ucapan itu membuat tubuh Donggu gemetar semakin hebat. Jauh dari sekolah, di stasiun kereta Yongdungpo, Doyul berjalan bersama Guyon. Guyon mencoba berbicara santai, mengatakan bahwa ia telah menemukan apartemen studio dekat rumahnya. Namun Doyul menjawab tajam, menyuruhnya melakukan apapun jika memang ingin mati. Doyul lalu melirik ponselnya dan menyadari waktu telah menunjukkan pukul 8.11 malam. Kesadaran bahwa ia sudah sangat terlambat membuat ekspresinya mengeras. Saat terus melangkah, bahunya tiba-tiba disenggol seseorang dengan sengaja, menambah tekanan di udara sekitar. Kembali di lapangan sekolah, keterlambatan itu mulai dipertanyakan banyak orang. Waktu telah melewati pukul 8 malam, dan tanda-tanda kehadiran Seokdong tak kunjung terlihat. Bisik-bisik keraguan mulai menyebar di antara kerumunan. Donggu justru tertawa kecil dengan perasaan lega. Di dalam hatinya, ia merasa sejak awal semua ini memang tidak masuk akal. Ketegangan perlahan mengendur, seolah ancaman besar itu hanyalah bayangan kosong. Para siswa lain pun ikut merasa tenang. Mereka mengira geng Seokdong tidak datang karena reputasi buruk sekolah mereka. Suasana berubah santai, bahkan Minah sempat membawa ayam goreng untuk menikmati malam yang terasa seperti acara biasa. Obrolan ringan mulai terdengar di mana-mana. Beberapa siswa tertawa, sebagian lainnya sibuk berfoto bersama. Lapangan yang tadinya penuh tekanan kini terlihat seperti tempat nongkrong dadakan. Park Kang-wook melontarkan komentar sinis. Ia berkata bahwa ia sempat mengira mereka akan memamerkan kekuatan hari ini. Dengan nada malas, ia meminta sebatang rokok pada temannya. Saat permintaan itu diulang, suasana mendadak berubah. Temannya tiba-tiba menunjuk ke arah gerbang sekolah dengan wajah terkejut. Dari sana, kerumunan besar terlihat bergerak maju menuju lapangan. Rasa takut langsung menyergap Donggu dan para siswa lainnya. Para pendatang berjalan dengan penuh percaya diri, membuat udara terasa berat. Satu persatu sosok penting di antara mereka mulai dikenali. Jong Myung-hwan, pemimpin SMA Kangsung High School yang berafiliasi dengan Seokdong melangkah ke depan. Di belakangnya ada Jong Du-man, pemimpin Muncheon High School. Bai Yu-hwan, peringkat ketiga di Seokdong School, juga terlihat jelas. Tak ketinggalan, Jang Chun-sik, orang nomor 2 di Seokdong School, berdiri dengan aura menekan. Terakhir, Wang Kuakui melangkah maju sebagai pemimpin mereka. Dengan suara menggelegar, ia menanyakan siapa sebenarnya iblis dari Sumun. Pada saat yang sama, di stasiun kereta, Jung-sik menghadang jalan Doyul dan menyapanya dengan wajah ceria. Guyon mengamati situasi itu dengan ekspresi jengkel, merasa keadaan semakin merepotkan. Ketegangan di antara mereka tak bisa disembunyikan. Di stasiun itu pula, Ju Hayong, pemimpin organisasi Nampo Urim, berbicara langsung pada Doyul. Ia mengatakan bahwa meski mereka bisa membiarkan musuhnya sekali, mereka tidak akan pernah membiarkannya untuk kedua kalinya. Kata-katanya terdengar sebagai peringatan yang serius. Kembali ke Sumun School, pada pukul 8.24 malam, situasi akhirnya meledak. Perkelahian pun pecah, menandai dimulainya bentrokan yang tak lagi bisa dihindari. Donggu dipukul hingga terhempas ke tanah. Kacamatanya terlepas dan melayang sebelum jatuh entah kemana. Di pinggir lapangan, Wang Kuakui justru duduk santai, menikmati daging mentah dan minuman sambil menonton kekacauan. Para siswa Sumun dikejar dan dipukuli tanpa ampun. Donggu berlari dengan napas terengah, berteriak panik agar mereka menjauh darinya. Tubuhnya bergerak tanpa arah, hanya didorong naluri untuk bertahan hidup. Sambil mengunyah daging, Kuakui melirik ke arah Donggu. Ia bertanya pada Jang Chun-sik apakah bocah yang melarikan diri itu benar-benar pemimpin Sumun. Chun-sik mengangguk pelan, mengatakan ciri-cirinya sesuai dengan foto yang mereka lihat.
Dengan nada meremehkan, Chun-sik menambahkan bahwa dari penampilannya, bocah itu terlihat seperti orang yang hanya menumpang nama besar orang lain. Kata-katanya diucapkan tanpa sedikit pun rasa ragu. Bagi mereka, Donggu tampak tak berarti. Namun Bai Yuhwan tidak sepenuhnya setuju. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menyerang dua bengkel mereka di Eunpyeong dan Seodaemun. Keraguan itu muncul bukan karena hormat, melainkan karena kejanggalan. Chun-sik menanggapi dengan sarkas. Ia balik bertanya apakah Yohwan benar-benar menganggap Donggu sebagai sosok penting. Yohwan menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya, tetapi keberanian orang-orang bodoh ini terasa tidak masuk akal. Di tengah kekacauan yang terus berlangsung, Kwakui tetap makan dengan tenang. Ia bergumam bahwa iblis itu memang tinggal di sini. Ucapan itu mengingatkannya pada perkataan Piji Cheol sebelumnya. Sementara itu Donggu berlari sambil menahan sakit. Di benaknya terlintas pelajaran pertama dari Doyul dalam dasar pertarungan jarak dekat Blackhead. Mengendalikan emosi dan tetap tenang dalam situasi apapun. Namun ketenangan itu runtuh seketika. Salah satu penyerang menunjuk ke arahnya, menyebutnya sebagai pemimpin, lalu memerintahkan yang lain untuk memukulinya. Donggu panik dan berteriak bahwa ia bukan pemimpin siapapun. Ia bertanya dalam hati bagaimana mungkin ia bisa tetap tenang saat nyawanya benar-benar terancam. Di tengah kepanikan, ia mengingat pelajaran kedua. Meningkatkan stamina dan bertarung dengan usaha seminimal mungkin. Donggu berpikir ia bisa mengabaikan ketenangan. Ia yakin latihan kerasnya dalam daya tahan tubuh cukup untuk bertahan. Dengan pikiran itu, ia terus berlari sambil menerima pukulan. Namun kenyataan menghantamnya dengan brutal. Tubuhnya mulai melemah dan latihannya terasa belum cukup. Teriakan kesakitan dan putus asa keluar tanpa bisa ditahan. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Dalam pertarungan satu lawan banyak, total stamina para lawan selalu jauh lebih besar sejak awal. Kesadaran itu datang terlambat. Saat lengah, sebuah tendangan keras menghantam wajahnya. Tubuh Donggu terlempar dan jatuh dengan suara berat. Ia mencoba bangkit, terengah-engah, napasnya kacau karena kelelahan. Para penyerang mengelilinginya, mereka menyuruhnya menerima nasib. Dalam keputusasaan total, Donggu berteriak, mempertanyakan apa gunanya stamina jika ia diserang oleh begitu banyak orang sekaligus. Tiba-tiba, sebuah peluru karet melesat menembus udara. Adegan seketika beralih ke kilas balik. Doyul terlihat menyerahkan sebuah senjata dengan imbalan 2 juta won. Orang yang menerimanya sempat ragu. Benda itu terlalu penting untuk diserahkan begitu saja. Terungkap bahwa senjata tersebut adalah pistol semi-otomatis Glock 24 kaliber 9 mm berisi peluru karet khusus. Kembali ke lapangan sekolah, penembaknya adalah Chang Su, seorang siswa bertubuh besar yang mengenakan rompi pelindung. Ia bertanya apakah Donggu baik-baik saja. Donggu mengenalinya dan memanggil namanya. Namun sebelum ia sempat bergerak, seorang anggota Seokdong menendang Chang Su hingga terjatuh. Para penyerang mulai mempertanyakan siapa pria gemuk itu. Tanpa banyak bicara, mereka langsung memukulinya. Chang Su meringkuk di tanah menerima hujan tendangan. Tubuh besarnya tak mampu melindunginya dari jumlah mereka. Donggu bangkit sambil berteriak memanggil nama Chang Su. Amarah bercampur rasa bersalah memenuhi dadanya. Ia lalu berteriak pada para penyerang, menyebut mereka pengecut karena mengeroyok. Salah satu anggota Seokdong membalas dengan tawa sinis. Ia mempertanyakan bagaimana mereka berani menyebut pengecut, sementara salah satu dari mereka menggunakan senjata. Kata-kata itu menusuk harga diri Donggu. Pada saat itu Donggu teringat pelajaran ketiga. Tetap berpegang pada dasar-dasar. Tanpa ragu ia menerjang ke depan. Ia menghindari satu pukulan, lalu melancarkan serangan balik. Sebuah kombinasi sederhana yang berhasil menjatuhkan satu lawan ke tanah. Tubuh Donggu bergerak mengikuti ingatan latihannya. Rasa percaya diri mulai muncul. Teknik pukulan ganda yang ia latih benar-benar bekerja. Dengan suara lantang, ia berteriak pada Chang Su agar bertahan. Donggu bersumpah dalam hati. Malam ini, para bajingan itu akan tumbang. Namun kegembiraan Donggu hanya bertahan sesaat. Sebuah tendangan keras menghantam punggungnya dari belakang. Seorang anggota Seokdong memanggil namanya Ma Donggu, lalu memerintahkan yang lain untuk menghancurkannya. Di tengah hantaman bertubi-tubi, Donggu teringat pelajaran keempat, menggunakan dendam dan tekad untuk bertahan.
Bahkan saat tubuh terus menerima pukulan, ia menggertakkan gigi, memaksa dirinya tetap berdiri meski pandangannya mulai kabur. Para siswa Sumun akhirnya menyadari kenyataan pahit. Situasi benar-benar genting dengan perbandingan jumlah 10-1. Ketakutan menyebar cepat di antara mereka. Jo Yun Chaol menarik lengan Park Kang Wook. Ia menyarankan agar mereka kabur sekarang juga. Bahkan tanpa menunggu jawaban, ia mulai berlari sambil berteriak menyuruh Kang Wook ikut. Park Kang Wook ragu sejenak, namun akhirnya ia berbalik dan menyusul Jo Yun Chaol sambil berteriak agar temannya menunggunya. Langkah mereka terdengar berat, penuh kebimbangan. Tiba-tiba Park Jinju menerobos masuk ke tengah pertarungan. Dengan kekuatan yang mencengangkan, ia menjatuhkan puluhan anggota Seokdong sendirian. Tubuh-tubuh berjatuhan di sekelilingnya. Bai Yuhwan menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan tajam. Ia mengakui kekuatan Park Jinju sesuai reputasinya sebagai mantan peringkat 3 Ilgyong School. Namun ia tetap meremehkan siswa Sumun lainnya, menyebut mereka tidak berguna. Di sisi lain lapangan, Jang Chun-sik berteriak lantang. Ia memerintahkan anak buahnya untuk bergerak serentak. Tujuannya jelas, mendorong para lawan ke tengah lapangan dan menghabisi mereka sekaligus. Jam menunjukkan pukul 8.42 malam. Bae Yohwan masih merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ia bertanya-tanya bagaimana siswa rendahan ini bisa menyerang bengkel mereka. Yang lebih mengganggunya adalah fakta bahwa mereka sampai memaksa Wang Kuakui turun tangan sendiri. Keraguan itu terus mengganggu pikirannya. Situasi ini terasa terlalu janggal untuk diabaikan. Di lapangan, para siswa Sumun sudah kehabisan tenaga. Napas mereka terengah, tubuh mereka gemetar. Park Jinju melontarkan pertanyaan sinis, apakah ini yang disebut taktik berburu khas Seokdong? Jang Chun-sik kembali berteriak dengan marah. Ia mempertanyakan mengapa mereka masih menunggu. Perintahnya jelas, segera akhiri pertarungan ini. Mendengar itu, para anggota Seokdong langsung berlari. Mereka menerjang siswa Sumoon yang sudah diliputi ketakutan. Lapangan berubah menjadi lautan kekacauan. Di sisi lain, salah satu pemandu sorak menegur Minah. Ia mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk makan ayam goreng. Temannya menyarankan agar mereka setidaknya menelepon polisi. Minah justru mendengus meremehkan. Ia menyebut siswa Sumun sebagai pecundang. Keluhannya berlanjut saat ia menyadari ponselnya menghilang. Tiba-tiba, Jong Duman menghadang langkah mereka. Dengan nada kasar, ia bertanya apa yang dilakukan dua gadis cantik di tempat seperti ini. Senyum tipis di wajahnya membuat suasana semakin tidak nyaman. Di tempat lain, Park Kang Wook dan Jo Yun Chaol berlari menyusuri jalan. Mereka menjauh dari kekacauan. Sementara Jo terus menyuruh Kang Wook untuk bergegas. Ketakutan mendorong langkah mereka. Namun Park Kang Wook tiba-tiba berhenti. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Dalam benaknya, muncul satu pikiran yang tak bisa diabaikan. Ia merasa harus kembali. Jo Yun Chaol menatapnya dengan tercengang. Ia menyebut Kang Wook gila dan bertanya apakah ia menjatuhkan ponselnya. Jo menyarankan agar apapun yang hilang dicari besok saja. Namun Park Kang Wook menggeleng. Ia teringat janjinya untuk membantu Donggu. Dengan suara berat, ia menyatakan bahwa dirinya adalah Park Kang Wook. Seseorang yang selalu tersiksa dan sudah terbiasa dengan rasa sakit. Kata-kata itu diucapkan tanpa ragu. Jo Yun Chaol hanya bisa berdiri terpaku. Ia tidak memahami logika aneh itu. Kebingungan terpancar jelas dari wajahnya. Kembali ke sekolah, salah satu pemandu sorak digendong di bahu Jong Duman. Di dalam hatinya, ia memikirkan penghinaan yang baru saja ia alami. Tekad untuk membalas dendam mulai tumbuh. Di sebuah gang, Donggu diserang dengan brutal. Tubuhnya diseret tanpa ampun oleh anggota geng. Rasa sakit dan kelelahan menyatu menjadi satu. Dalam keputusasaan total, Donggu akhirnya runtuh. Ia merasa semua latihan black hat yang ia pelajari tidak ada gunanya. Dalam pikirannya, ia bahkan menyebut Doyul sebagai penipu. Tak lama kemudian suasana kembali ke lapangan sekolah. Donggu berlutut di tanah dengan mulut tersumpal dan tangan terikat bersama para siswa Sumun lain yang telah dikalahkan. Tak jauh dari sana, Park Jinju tergeletak tak sadarkan diri, tubuhnya penuh luka. Di bangku penonton, Wang Kuakui duduk dengan tenang. Ia mengulang dalam hati bahwa iblis memang hidup di tempat ini. Namun pada akhirnya,
Ia menyimpulkan bahwa keberadaan Doyul hanyalah omong kosong, sambil bertanya-tanya mengapa Piji Cheol sampai berbohong padanya. Jang Chunsik mendekat dan bertanya bagaimana pemimpinnya ingin menangani para tawanan. Wajahnya menunjukkan kesiapan untuk menjalankan perintah apapun. Udara di lapangan terasa berat dan menekan. Kuakui pun memberi perintah agar hukuman segera dimulai. Ia menetapkan sanksi kejam satu persatu tanpa ekspresi. Ketika tiba pada Mak Donggu yang bertahan hingga akhir, Kuakui memutuskan bahwa bocah itu harus dibunuh. Ia lalu menjelaskan rencana penutupannya kepada Jung Myung-hwan. Insiden ini akan digambarkan sebagai perkelahian antara Kangsu dan Sumun School dengan satu siswa bermasalah yang tewas secara tragis. Kuakui bertanya apakah cerita itu terdengar masuk akal. Jung Myung-hwan menyetujuinya tanpa ragu. Ia berjanji akan mengumpulkan siswa dengan catatan kriminal agar semuanya berjalan mulus. Tidak ada yang mempertanyakan keputusan tersebut. Kuakui tertawa dingin. Di hadapannya, para tawanan gemetar ketakutan. Jang Chunsik mengejek salah satu siswa, bertanya apakah ia akhirnya menyadari kesalahannya. Siswa itu menangis histeris. Ia memohon agar diampuni kali ini saja. Kuakui sama sekali tidak menanggapi. Pandangannya justru tertuju pada Donggu yang terikat. Ia mencatat bahwa Donggu bertahan hingga akhir. Dengan nada datar, ia bertanya apakah bocah itu benar-benar pemimpin mereka. Lalu, tanpa ragu, Kuakui memberi perintah yang lebih kejam. Ia memerintahkan salah satu siswa tawanan untuk membunuh Donggu sendiri. Sebilah pisau dilemparkan ke tanah, disertai janji bahwa hukumannya akan dibatalkan jika perintah itu dilakukan. Ketegangan seketika memuncak. Siswa itu teringat ngeri pada perintah Kuakui sebelumnya. Di bawah tatapan sinis Jang Chunsik dan anak buahnya, ia meraih pisau dengan tangan gemetar. Langkahnya tertatih saat mendekati Donggu yang terikat. Di sisi lain, Changsu hanya bisa menangis tak berdaya. Tubuhnya gemetar, matanya tak sanggup menatap apa yang akan terjadi. Keputusasaan menyelimuti wajahnya. Berdiri di depan Donggu, siswa itu mulai meluapkan emosinya. Dengan suara terisak, ia menyalahkan Donggu dan mempertanyakan mengapa ia melakukan tindakan bodoh seperti ini. Ia bertanya apa yang sebenarnya bisa dicapai oleh orang-orang lemah seperti mereka. Dengan suara pecah, ia mengatakan bahwa orang lemah memang tidak pernah punya kesempatan sejak awal. Kata-kata itu menusuk dalam. Ingatan Donggu melintas pada masa lalunya yang penuh perundungan dan penindasan. Siswa itu melanjutkan mengatakan bahwa mereka pandai bertahan hidup. Menurutnya, orang seperti mereka seharusnya terus menanggung penderitaan dalam diam. Tidak perlu bermimpi lebih jauh. Di masa kini, dua anggota Seokdong mengejek kehancuran emosional itu. Mereka menganggap adegan tersebut membosankan. Tawa rendah terdengar di antara mereka. Siswa itu terus memarahi Donggu. Ia mempertanyakan hak mereka untuk mencoba menolong orang lain. Suaranya semakin tidak terkendali. Kesabaran Jang Chunsik akhirnya habis. Ia memukul siswa itu dengan keras. Dengan nada mengancam, ia memerintahkan agar Donggu segera ditusuk. Ia menambahkan ancaman lain. Jika menolak, siswa itu juga akan dibunuh. Tekanan dari teriakan anggota geng semakin menyesakan. Di bawah tekanan itu, siswa tersebut menggenggam pisau dengan kedua tangan gemetar. Napasnya tersengal, tubuhnya kaku. Pada akhirnya, ia menjerit keras. Suara tembakan tiba-tiba memecah hujan dan keheningan malam. Di gang terdekat, para pemandu sorak terlihat terikat dan disumpal. Tubuh mereka tertekan ketakutan. Di lapangan, Donggu mendongak refleks, mengira Kim Doyul akhirnya datang. Namun sosok yang muncul bukanlah Doyul. Park Kang-wook berdiri di tengah hujan, wajahnya basah dan napasnya berat, sambil memerintahkan geng Seokdong untuk menghentikan semuanya. Tatapannya dipenuhi penyesalan, seolah ia menyalahkan dirinya sendiri karena kembali ke tempat ini. Dalam benaknya, semua kejadian sejak kejatuhan Il-gyong terasa seperti mimpi yang buruk. Ia teringat saat Doyul memintanya bantuan mengingatkannya bahwa mereka berasal dari Sumon High School yang sama kata-kata itu mengguncangnya lebih dalam dari yang ia duga. Kang Wook mengakui pada dirinya sendiri bahwa mungkin ia sudah kehilangan akal. Namun dengan suara keras, ia tetap berteriak agar anggota Seokdong segera meninggalkan sekolah mereka. Hujan mengalir di wajahnya, bercampur amarah dan tekad.
Jang Chunsik menanggapi dengan senyum sinis. Ia bertanya dingin mengapa Kang Wook menyuruh mereka pergi, padahal merekalah yang diundang ke tempat ini. Tanpa peringatan, tubuhnya melesat maju dengan pisau di tangan. Kang Wook tersadar bahwa situasi ini jauh dari sederhana. Dalam kekacauan itu, Jang Chunsik kembali mengancam siswa yang ditawan agar segera menyelesaikan perintahnya. Jika menolak, nasibnya akan sama. Serangan itu melukai Kang Wook. Ia terbatuk keras, tubuhnya terguncang, sementara teriakan anggota Seokdong terus mendesak siswa itu untuk bertindak. Tekanan dari segala arah membuat napas terasa sesak. Dalam kepalanya, siswa itu teringat kalimat, "Sekarang giliran kita." Ia menertawakannya dalam hati, menganggapnya kebohongan kejam. Bagi orang seperti mereka, kesempatan memang tak pernah ada sejak awal. Ia menjerit putus asa, yakin bahwa tak pernah ada giliran bagi mereka. Di saat genting itu, Canggu berteriak memanggil Sang Cheol agar menghentikan semua ini. Sang Cheol ragu sejenak, tubuhnya gemetar. Donggu memejamkan mata. Di bawah hujan, ia menerima apapun yang akan terjadi, seolah tak lagi memiliki ruang untuk berharap. Detik itu terasa begitu panjang. Cahaya terang tiba-tiba menyilaukan pandangan. Sebuah sepeda motor menerobos masuk ke lapangan, menghantam sekelompok anggota Seokdong hingga terpental. Kekacauan meledak dalam sekejap. Kim Do-yul akhirnya tiba. Ia melangkah turun dengan tenang, berjalan di tengah hujan meski dikepung dari depan dan belakang. Para pemandu sorak yang tertawan menatapnya dengan mata terbelalak tak percaya. Dengan suara datar, Do-yul bertanya pada Guyon tentang jumlah lawan. Guyon menjawab singkat bahwa ada 87 orang. Do-yul meminta bantuannya dan Guyon menyanggupi tanpa ragu. Jung Myung-hwan mencoba memahami siapa pendatang baru itu. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menyerang. Namun sebelum mendekat, Do-yul menghantamnya dengan rangkaian pukulan cepat yang langsung melumpuhkannya. Do-yul dan Guyon terus melangkah maju dengan ketenangan mutlak. Hujan, teriakan, dan tatapan musuh tak menggoyahkan langkah mereka. Tekanan di lapangan mulai berubah arah. Sang Cheol menatap Do-yul dengan mata berkaca-kaca. Emosi yang tertahan akhirnya runtuh dan ia menangis lega di tengah hujan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena harapan. Do-yul mendekatinya dan memerintahkannya untuk bangkit. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa kini giliran mereka. Dan kata-kata itu, untuk pertama kalinya, terasa nyata. Beberapa waktu sebelumnya di stasiun, suara pengumuman menggema memberitakan keberangkatan kereta menuju Busosan. Jo Hayong berbicara tenang kepada Do-yul, mengulang bahwa ia bisa memaafkan musuh sekali, namun tidak untuk kedua kalinya. Ia menyebut pertemuan mereka kembali sebagai takdir. Dengan senyum tipis, Hayong mengajak Do-yul minum bersama. Menyadari Do-yul sedang terburu-buru, ia menyerahkan sebuah kunci dan mengatakan tempatnya berada tepat di depan pintu keluar pertama stasiun. Setelah itu, ia pergi sambil berjanji mereka pasti akan minum bersama lain waktu. Setelah Hayung menghilang dari pandangan, Jong Sok akhirnya bertanya. Ia tidak mengerti mengapa Hayung terus membantu anak itu. Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Kembali ke lapangan sekolah, pertarungan berlangsung sengit dan sepihak. Do-yul dan Guyon menghancurkan anggota Seokdong satu persatu tanpa kesulitan berarti. Tubuh-tubuh terlempar dan barisan musuh runtuh dengan cepat. Donggu menyaksikan semua itu dengan mata terbuka lebar. Ia bertanya-tanya siapa sosok yang berdiri di sisi Do-yul dan bagaimana mungkin mereka mampu mengalahkan lebih dari 70 orang dalam waktu singkat. Kekuatan itu terasa di luar nalar. Di tengah kekacauan, Minah yang entah bagaimana sudah bebas justru duduk santai di belakang. Ia memakan ayam goreng sambil bersorak antusias mendukung Do-yul. Pemandangan itu membuat Donggu bingung, bertanya-tanya siapa yang telah melepaskannya. Di lapangan Sumun, seorang siswa mendekati Park Kang Wook. Dengan raut cemas, ia menanyakan apakah Kang Wook baik-baik saja. Suaranya terdengar ragu di tengah hiruk-pikuk. Kang Wook menenangkannya dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia menegaskan bahwa ia tetap Park Kang Wook yang sejak dulu selalu dihajar, lalu bertanya apalagi alasan lain yang membuatnya datang ke sini. Nada suaranya tenang, seolah menerima semuanya. Ia kemudian memperlihatkan pelindung empuk yang dililitkan di perutnya. Kang Wook menjelaskan bahwa ia datang dengan persiapan lengkap.
Siswa itu pun merasa lega, meski tidak benar-benar memahami arti singkatan yang disebutkan. Tak jauh dari sana, Park Jinju tergeletak di tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Tubuhnya berlumuran darah, seolah berharap keberadaannya tidak dilupakan di tengah kekacauan. Hujan terus membasahi wajahnya yang pucat. Changsu mengamati keadaan dengan perasaan campur aduk. Ia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar hanya akan duduk menonton pertarungan. Ia menunjuk Minah yang masih makan ayam goreng, sementara hampir semua orang terluka parah kecuali dirinya. Ingatan Changsu melayang pada saat Doyul mendekatinya. Doyul sempat meminta maaf karena terlambat, lalu memerintahkan para siswa yang terluka untuk mundur dan beristirahat. Ia tidak ingin mereka menjadi penghalang. Donggu mengakui bahwa keputusan itu masuk akal. Dengan kondisi tubuh mereka yang sudah hancur, ikut campur hanya akan memperburuk keadaan. Ia pun memilih tetap diam. Namun perhatian Donggu kemudian tertuju pada Wang Kuakui. Pria itu berdiri dengan ekspresi benar-benar acuh terhadap kekalahan anak buahnya. Bahkan, ia tampak menikmati tontonan tersebut. Tiba-tiba, Jang Chunsik meledak dalam tawa histeris. Ia melangkah ke arah Doyul sambil mengejek, menyebut bahwa Sumun School ternyata selama ini menyembunyikan senjata rahasia. Nada suaranya dipenuhi ejekan dan kegirangan. Ia menambahkan bahwa semuanya kini masuk akal. Sejak awal, ia merasa janggal. Mustahil para siswa rendahan berani memprovokasinya tanpa alasan. Kini, keraguan itu terjawab. Jang Chunsik kemudian mengakui bahwa Doyul adalah lawan sejati yang selama ini ia cari. Wajah Doyul terasa familiar baginya. Ingatannya pun kembali pada sosok pembohong terkutuk yang pernah mengalahkan Piji Cheol. Dengan senyum dingin, Jang Chunsik mengeluarkan sebuah selebaran. Di sana terpampang wajah Doyul dengan julukan Thunder Fist. Ia memastikan bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah target yang selama ini ia cari. Jang Chunsik mengejek julukan Thunder Fist, menyebutnya terdengar kekanak-kanakan. Meski mengakui bahwa Doyul memang memiliki bakat, ia tetap meremehkan levelnya. Menurutnya, Doyul tidak tampak istimewa untuk seseorang yang mampu memaksa salah satu pemimpin 12 bangsa pensiun. Narasi kemudian menyingkap masa lalu Jang Chunsik. Sebelum Piji Cheol menyatukan Ilgyong School, Chunsik hampir mencapai posisi itu sendirian. Ambisinya pernah mendekati puncak kekuasaan. Meski sempat dicap sebagai pecundang setelah insidennya dengan Piji Cheol, Chunsik tidak runtuh. Dengan kekuatannya sendiri, ia berhasil menguasai wilayah barat daya Seoul. Namanya dikenal sebagai sosok yang ditakuti. Yang paling mengerikan dari Chunsik bukan sekadar kekuatannya. Kebrutalan dan kekejamannya telah menjadi cerita umum. Ia dikenal menggunakan metode ekstrem, termasuk mengancam korban dengan memotong jari mereka satu persatu. Kembali ke masa kini, Park Jinju akhirnya bangkit. Dengan suara lemah namun serius, ia memperingatkan Doyul agar sangat berhati-hati terhadap Jang Chunsik. Ia menegaskan bahwa pria itu akan melakukan apapun demi menang. Namun sebelum Chunsik sempat melangkah lebih jauh, Doyul bergerak lebih dulu. Serangannya cepat dan presisi membuat Chunsik terdiam seketika. Ia tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa detik kemudian, Chunsik menyadari bahwa Doyul telah menyerang tepat pada titik saraf. Titik itu mampu melumpuhkan tangan secara instan. Kesadaran itu membuat napasnya tertahan. Ia bertanya-tanya bagaimana manusia biasa bisa melihat dan menargetkan titik tersebut di tengah pertarungan. Baginya, hal itu terasa mustahil. Namun ia memaksa dirinya tetap tenang dan tidak terjebak oleh dugaan lawan. Chunsik menganggap serangan itu hanyalah provokasi dengan trik kotor. Ia memutuskan untuk membalas dengan permainan psikologisnya sendiri. Dalam pikirannya, ia yakin masih memegang kendali. Ia berpura-pura kehilangan kendali, menerjang Doyul sambil berteriak akan membunuhnya. Tendangan dilepaskan dengan keras. Namun Doyul menghindarinya dengan mudah. Di mata Chunsik, Doyul tampak seperti orang bodoh yang bertarung tanpa kontrol. Padahal itu bagian dari rencananya. Ia ingin Doyul percaya bahwa dirinya telah terpancing dan menyerang secara acak. Sambil terus menekan tubuh bagian atas Doyul, Chunsik yakin kewaspadaan lawannya akan runtuh. Ia merasa serangan penentu sudah dekat. Keyakinan itu membuatnya semakin percaya diri. Saat ia melayangkan pukulan umpan untuk memaksa Doyul merunduk, senyum muncul di wajahnya. Dalam pikirannya pertarungan telah berakhir. Ia merasa semuanya berjalan sesuai rencana.
Park Jinju langsung mengenali gerakan itu. Ia menyadari bahwa itulah teknik khas Jang Chun-sik. Tendangan lutut yang dirancang untuk menghancurkan wajah lawan. Namun kejadian berikutnya justru membuat Chun-sik terpaku. Doyol melancarkan uppercut cepat dan tak terduga. Pukulan itu menghantam sebelum Chun-sik sempat bereaksi. Chun-sik terdiam, tak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Dialah yang menyerang lebih dulu. Namun sebelum sempat mencerna situasi, Doyul menghujaninya dengan rentetan pukulan keras. Pikiran Chun-sik kacau. Dengan posisi dan timing Doyul, serangan itu seharusnya mustahil. Teknik yang ia keluarkan barusan seharusnya tak terkalahkan. Dengan ngeri, ia menyadari satu hal. Doyul berada beberapa langkah di depannya. Jarak kemampuan mereka terlalu jauh. Rasa takut akhirnya menyergapnya. Meski begitu, Chun-sik berusaha mengendalikannya. Ia melayangkan pukulan putus asa ke arah Doyul. Ia tahu serangan itu datang, ia melihatnya dengan jelas, namun tubuhnya tak mampu menghindar. Gaya bertarung Doyul sepenuhnya menentang logika. Setiap gerakan terasa seperti melampaui batas manusia biasa. Kenyataan itu menghancurkan keyakinan Chun-sik. Dalam ketakutan, Chun-sik mulai mempertanyakan makhluk apa yang sedang ia hadapi. Pada akhirnya ia menerima satu kebenaran. Doyul memang orang yang telah mengalahkan PJ Cheol. Dalam sekejap, Doyul melancarkan pukulan penutup. Tubuh Jang Chun-sik terhempas ke tanah tak sadarkan diri. Pertarungan pun berakhir. Di kejauhan, Wang Kuokui menatap Doyul dengan mata menyempit. Saat itu, ia menyadari satu hal yang menggetarkan. Inilah iblis dari Summon. Doyul menoleh dan menatapnya dengan dingin. Dengan suara datar, ia berkata bahwa ia bahkan tidak menyadari Kuokui juga berada di sana. Tekanan di udara pun semakin menebal.